Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Selamat mendengarkan. Bab 136, Subscribe Penatua. Song Zuang menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah pikiran Lin Feng. Mereka akan melihat di wilayah perak. Dia telah memberitahu semuanya tentang pemimpin ilahi pada hari sebelumnya. Pemimpin yang saleh tidak punya solusi. Dia tidak berpikir hal-hal akan berubah seperti ini, atau dia tidak akan membiarkan Lin Feng datang ke wilayah perak tempo hari. Song Zuang adalah teman Lin Feng, jadi dia memahaminya. Namun sebagai seorang sage, dia berharap Lin Feng tidak akan menimbulkan masalah bagi pemimpin yang saleh. Sulit untuk menjadi teman Lin Feng dan sage pada saat yang sama dalam situasi seperti itu. Sangat cepat, 4 jam berlalu dan sekte perak muncul di bidang visi Lin Feng. Lin Feng melihat gunung setinggi puluhan ribu meter. Ada bermacam-macam bangunan dan istana yang bertebaran di sana. Wilayah itu tampak lebih besar dari wilayah kuil suci daerah supranatural, dan ini hanyalah sekte perak. Mari kita turun, kata Lin Feng, turun menuju sekte perak. Mereka mendarat di tanah, Lin Feng meletakkan shuttle-nya, dan mereka berjalan di pegunungan. Sekte perak dan sekte dewa sama. Keduanya adalah subbagian dari kuil suci. Kuil suci menggunakannya untuk membesarkan kaum muda, kata Song Zuang kepada Lin Feng. Lin Feng terus berjalan maju ke gunung sekte perak, tetap fokus. Berhenti, siapa kamu? Tantang dua murid dari sekte perak pada saat itu. Mereka memegang senjata dan mencegah Lin Feng dan yang lainnya dari melangkah lebih sopan. Kami dari kuil suci daerah supranatural. Aku Sage Xie, ini undangannya, kata Song Zuang, mengambil selembar kertas dan memberikannya kepada dua murid. Pemimpin yang saleh dari kuil suci wilayah perak telah menulisnya sendiri. Aku melihat, silakan masuk, perjamuan belum dimulai, kata salah seorang murid dengan hormat. Keduanya pindah untuk membiarkan mereka lewat. Song Zuang tersenyum pada mereka dan mereka terus berjalan ke depan. Siapa laki-laki itu? Dia tampak siap untuk membunuh, kata salah satu dari dua murid ketika Song Zuang dan yang lainnya berjalan pergi. Dia menatap Lin Feng dan menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa Lin Feng tidak terlihat bahagia. Itu tidak masalah, aku akan masuk. Terus menyambut para tamu, kata yang lain, yang tampaknya memiliki posisi lebih tinggi. Dia berlari menuju gerbang utama sekte. Lin Feng sudah di sekte perak. Itu tidak jauh berbeda dari sekte dewa, yang terletak di puncak gunung. Sekte perak tampak cukup kaya. Bangunan mereka luar biasa, mereka memiliki ornamen yang terbuat dari batu mulia, dan wilayahnya sangat luas. Kali ini, jamuan makan malam akan berlangsung di Kun. Ada banyak meja yang sudah disiapkan, dan beberapa tamu penting sudah ada di sana. Ketika dia melihat beberapa dari mereka, hati Song Zuang berkedut. Ada orang-orang dari semua kuil suci. Lin Feng melihat sekeliling, mencari Sue Baguyo dan kedua istrinya. Dia sangat khawatir. Qiu Yuesin mungkin juga khawatir. 1 kilometer jauhnya, di sebuah istana. 3 wanita telah berkumpul di aula utama. Salah satu dari mereka tampak kedinginan dan mengenakan pakaian biru. Dia tampak cantik, tetapi dia mengerutkan kening dan memandangi dua wanita lainnya. Kedua wanita itu dingin, tetapi mereka lebih cantik daripada Sue Baguyo. Memang, ketiga wanita itu adalah Sue Baguyo, Qiu Yuesin, dan Duan Xinye. Pada saat itu, Qiu Yuesin tampak sangat khawatir. Sue Baguyo telah mencoba menghibur mereka sepanjang waktu setelah mereka tiba di Silver Sect. Mereka tidak bisa berbuat banyak tetapi dengan sabar menunggu Lin Feng. Namun, begitu banyak waktu telah berlalu, dan mereka masih belum melihatnya. Dan sementara itu, putra Dewa Hao telah memperhatikan Qiu Yuesin dan ingin menikahinya. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa membuat Lin Feng merasa sedih, seperti selingkuh. Namun, status putra dewa sangat tinggi dan dia memiliki banyak hak istimewa di wilayah itu. Qiu Yuesin hanyalah seorang murid biasa dan tidak memiliki hak istimewa. Sue Baguyo telah melindungi mereka, jika tidak, putra dewa akan menculik Qiu Yuesin dan membawanya ke istananya sendiri. Jika hal seperti itu terjadi, dia tidak punya pilihan selain bunuh diri untuk melindungi martabatnya. Tentu saja, itu adalah kasus terburuk. Jika hal seperti itu terjadi, dia tidak keberatan mati. Sister Yuesin, jangan khawatir. Lin Feng sudah berada di wilayah perak. Dia mungkin sudah tahu tentang situasimu. Jika dia mencintaimu, dia akan datang secepat mungkin, kata Sue Baguyo ketika dia melihat wajah Qiu Yuesin pucat mengerikan. Dia tampak ketakutan. Dia baru saja diberitahu bahwa Lin Feng telah menerima pesannya di cermin. Dia hanya tidak tahu apakah dia bisa datang ke pesta atau tidak. Tetapi jika Lin Feng datang, apa yang akan dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan Lin Feng terhadap putra yang saleh? Apakah dia akan bertarung melawannya? Dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Putra Dewa Hao sudah menjadi kaisar suci tingkat tinggi. Meskipun dia seorang yang baru, dia sudah menjadi seorang kultivator yang kuat.
Apa yang akan dilakukan Lin Feng? Menyerah atau bertahan? Sue Baguio bertanya-tanya. Yue Xin, kamu bisa mempercayai Lin Feng. Dia tidak pernah menipu kita. Dia menghadapi seluruh klan Qiu kembali pada hari untukmu. Bagi kita, dia bahkan menyinggung Istana Bulan, dia menyinggung Permaisuri Si, dia juga melakukan semua yang dia bisa untuk mengusir Qi tanpa emosi dari tubuh kita. Kita tidak perlu meragukan cintanya untuk kita, kata Duan Xinye, meraih tangan dingin Qiu Yue Xin dan menekannya dengan erat. Qiu Yue Xin ingat semua hal itu. Dia ingat saat-saat paling indah yang dia habiskan bersama Lin Feng. Seketika, hatinya menghangat. Bagaimana dia bisa meragukan Lin Feng? Tetapi sekarang lawan mereka adalah putra Tuhan. Bagaimana Lin Feng bisa bersaing dengan dia? Dia baru saja tiba di benua para dewa. Situasinya tampak tanpa harapan. Xinye, aku sangat khawatir. Aku tidak ingin Lin Feng berada dalam bahaya karena kita. Aku tidak akan pernah memaafkan diri sendiri jika terjadi sesuatu pada Lin Feng. Aku akan merasa bersalah, dan sedih untuk kamu semua, Meng Qing, Yu, King Feng. Petik 2. Qiu Yue Xin mulai menangis, menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Dia sedih dan putus asa. Duan Xinye menghela nafas, tapi dia mempercayai Lin Feng dan dia percaya padanya. Dia yakin dia akan bisa menyelesaikan situasi. Xinye. Lin Feng menyentuh jade-jade Xinye, yang bersinar. Dia juga melihat jimat Yue Xin, itu masih utuh. Ketika Lin Feng melihat itu, dia merasa lega. Dia aman. Baiklah, semuanya, kamu bisa datang dari jauh untuk berpartisipasi dalam perjamuan kita, itu kehormatan kami. Aku Sageyin dari kuil suci wilayah Perak, kata Sageyin pada saat itu. Dia berdiri di puncak panggung. Beberapa pria berpenampilan luar biasa berdiri di belakangnya. Mereka terlihat sangat kuat, beberapa dari mereka sudah menjadi kaisar suci tingkat tinggi. Banyak orang menatapnya, termasuk Lin Feng. Sage Xie dari kuil suci daerah supranatural, Sage Ming dari wilayah dunia bawah, tolong, kata Sageyin. Song Zuang berdiri dan melompat ke atas panggung. Pada saat yang sama, seorang kultivator mengenakan pakaian hitam juga melompat ke atas panggung. Semua orang memperhatikan mereka dengan cermat. Itu adalah pertama kalinya Lin Feng melihat seseorang dari wilayah dunia bawah. Selama upacara pemilihan kultivator suci di daerah supranatural, mereka belum diundang. Itu berarti bahwa wilayah dunia bawah dan wilayah supranatural tidak memiliki hubungan formal. Itu juga berarti bahwa wilayah Perak memiliki kekuatan lebih dari wilayah supranatural. Mungkin wilayah Perak memiliki hubungan yang baik dengan daerah lain berkat batu ilahi mereka. Tetuamu dari daerah Demon, tolong, dan Sageyin berbicara dan tiba-tiba berhenti. Dia tampak murung, lalu melanjutkan, Sage Jin dari daerah spiritual. Petik 2. Bab 137, Subscribe Penatua. Sage Jin tersenyum lebar dan perlahan berjalan menuju panggung, melirik Sageyin dengan mengejek. Mereka saling membenci, tetapi rakyatnya adalah tamu di wilayah Perak, jadi Sageyin harus menerima situasi dan mengendalikan dirinya sendiri. Lin Feng melihat mereka. Anggota kuil suci daerah spiritual juga memelototi Lin Feng. Dia tampak acuh tak acuh. Semua anggota wilayah spiritual ingin menghancurkan Lin Feng menjadi bubur. Sage Jin dan beberapa murid dari daerah spiritual naik ke panggung. Iblis Qi bergulung di belakang mereka. Itu adalah tetua dari wilayah iblis. Wilayah iblis berbeda dari daerah supranatural dan wilayah Perak. Mereka memiliki wilayah terbesar dan 12 tetua. Tetua ini di sini hanya satu dari mereka. Lin Feng merasakan Qi pria tua itu. Dia langsung merasa dekat dengannya karena dia juga seorang pembudidaya iblis. Dia bisa merasakan betapa murni iblis pria tua itu, bahkan lebih kuat dari miliknya. Hanya orang-orang seperti Feng Mo yang bisa memiliki energi iblis murni. Putra Dewa Daerah Supranatural, Yuan Fei, tolong, kata Sageyin. Semua orang memandang Yuan Fei, yang berdiri di sebelah Lin Feng. Anak yang saleh. Pangkat Godly Sons hanya diperuntukkan bagi pemimpin yang ilahi, bukan karena kekuatan, tetapi karena status putra ilahi itu istimewa. Putra yang saleh memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang saleh di masa depan. Karena itu, ketika Yuan Fei dipanggil, banyak orang menatapnya. Yuan Fei tersenyum datar dan melirik Lin Feng. Lin Feng menepuk pundaknya dan tersenyum, kamu pergi, kamu adalah anak dewa di daerah supranatural sekarang. Petik 2. Baiklah, aku akan pergi, Yuan Fei mengangguk. Dalam 3 langkah, dia mencapai panggung. Dia berdiri di sebelah Song Zuang. Di sebelah kanannya adalah sesepuh iblis. Banyak orang memandang Lin Feng setelah itu. Dia dapat berbicara kepada putra Tuhan dengan bebas, begitu banyak orang bertanya-tanya siapa dia. Namun, Sageyin belum memperkenalkannya. Mungkin Lin Feng mencoba berteman dengan Yuan Fei karena dia ingin membuat kontak yang baik untuk naik dalam hierarki, pikir banyak orang. Perkenalan hanyalah bagian dari aspek dangkal perjamuan, mereka masih harus sampai ke masalah utama. Hari ini, kalian semua datang ke Sekte Perak karena alasan penting. Dalam keadaan seperti itu, diperlukan saksi, kata Sageyin, berdiri di puncak panggung. Dia tampak agung dan terdengar percaya diri. Dia percaya diri karena wilayah Perak kuat.
Banyak orang mulai mencoba menebak apa yang bisa ia bicarakan. Apa yang begitu penting? Semua orang tahu bahwa Putra Dewa adalah masa depan kuil suci. Mereka memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang saleh. Dan hari ini, kita di sini untuk berbicara tentang putra yang saleh, kata Sage Yin dengan keras. Lin Feng berdiri di kaki panggung, tampak semakin murung. Putra Dewa Hao menerobos ke lapisan kaisar tingkat tinggi bulan lalu, dan menjadi putra dewa ketiga dari kuil suci kami. Pada saat yang sama, ia juga ingin menikah dengan seorang murid wanita dari wilayah Perak. Karena itu, diperlukan saksi, kata Sage Yin. Orang-orang mendengarnya dari jauh. Banyak orang sudah tahu apa yang dia bicarakan. Orang yang belum tahu bertepuk tangan sepenuh hati. Pernikahan adalah acara yang membahagiakan. Semua orang menikmati pernikahan. Lin Feng mengerutkan kening selama beberapa detik. Anak Dewa Hao, tolong, seru Sage Yin. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan raungan mulai meletus. Ki yang benar menyebar. Banyak mata orang terbelalak, bersemangat melihat anak yang saleh. Kursi sedan perak buram muncul di langit. Dua wanita berbaju perak ada di setiap sisi. Mereka semua perawan cantik dan menawan. Kursi sedan perak perlahan turun dari langit menuju panggung. Banyak orang mundur beberapa langkah. Para wanita tersenyum dengan tenang. Keempat gadis itu kemudian mendarat di atas panggung dan meletakkan kursi sedan. Seorang pria berpakaian putih duduk di kursi sedan perak. Rambut hitam panjangnya melayang di bahunya secara alami. Pria itu turun dari kursi sedan. Semua wanita di kerumunan itu tersentak. Huo tampak heran juga, dan mengepalkan tangan kecilnya. Sungguh cantik, betapa sempurna, tanpa cacat. Lin Feng tertegun juga. Jika Sage Yin tidak mengatakan dia adalah putra yang saleh, dia akan berpikir dia adalah seorang wanita. Dia secantik wanita manapun. Lin Feng tercengang, karena orang itu hampir seindah Meng Qing. Dia belum pernah melihat manusia yang begitu cantik di benua 9 awan. Tapi itu laki-laki. Namun, tidak peduli betapa cantiknya dia juga musuhnya, dan dia ingin mencuri Qiu Yue Xin darinya. Sungguh cantik, aku belum pernah melihat pria secantik ini, bisik Huo. Dia tampak tersihir. Lin Feng terdiam. Huo meneteskan air liur. Lin Feng belum pernah melihatnya seperti itu. Lin Feng, kalian berdua laki-laki, namun ada perbedaan besar di antara kalian berdua, kata Huo dengan jijik dan mengejek setelah kembali ke akal sehatnya. Perut Lin Feng bergerak-gerak. Bodoh, desah Lin Feng, lalu mengabaikannya. Dia tidak peduli apa yang dia pikirkan. Gadli San Hao melirik ke sekeliling. Semua orang menatapnya dengan kagum. Dia hampir merasa malu, dia memaksakan dirinya untuk tersenyum dengan normal. Semua wanita menatapnya dan tersenyum. Ribuan dan ribuan wanita menatapnya dengan kagum. Mereka menemukannya sangat cantik. Aku senang bahwa kamu semua bisa datang untuk berpartisipasi dalam upacara putra ilahi aku, sangat senang. Kata putra Dewa Hao akhirnya. Suaranya terdengar jelas dan dingin, seperti aliran gunung. Mustahil untuk mengetahui apakah dia laki-laki atau perempuan dari suaranya. Jangan sebutkan itu, anak Hao yang saleh. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berpartisipasi dalam upacara kamu. Kata patriark sekte kecil yang tersenyum dan menjilati sepatu Gat Hao San Hao. Memang, itu suatu kehormatan bagi kita semua. Pemimpin kelompok kecil yang berpengaruh semuanya tersenyum dan mencium. Aku benci banci, kata Yuan Fei. Dia membenci pria banci. Meskipun Yuan Fei baru saja bergumam pada dirinya sendiri, banyak orang mendengarnya. Banyak orang langsung terlihat geram. Siapa yang berani mengkritik Gadli San Hao? Ketika mereka melihat itu adalah Yuan Fei, mereka terkejut. Tuhan, anak dewa Yuan Fei dari daerah supranatural. Bagaimana bisa? Bab 138, Subscribe Penatua. Semua orang memandang Yuan Fei, dan takjub. Dia baru saja berbisik, tetapi semua orang telah mendengarnya karena apa yang dia katakan serius. Song Zuang tampak sangat malu. Sage Yin terlihat sangat marah. Tidak peduli seberapa bagus hubungan antara kedua kuil suci itu, sebagai putra yang saleh, Yuan Fei tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Haha, kuil suci daerah supranatural tidak tahu berterima kasih. Sekutu terdekat wilayah Perak adalah wilayah supranatural, jadi apa yang terjadi? Apa masalahnya? Bagaimana mereka bisa saling menghina? Haha, kata Sage Jin, menatap Yuan Fei dan Sage Yin dengan mengejek. Yuan Fei, mengapa kamu mengatakan itu? Kata Song Zuang dengan sedih. Dia khawatir dan gugup. Yuan Fei bisa menghancurkan hubungan kedua kuil suci secara instan dengan mengatakan itu. Jika itu hanya seorang murid biasa, tidak ada yang akan memperhatikannya, tetapi dia adalah anak yang saleh. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu adalah upacara yang didedikasikan untuk Gadli San Hao. Yuan Fei sengaja memprovokasi dia. Yuan Fei tidak senang dimarahi oleh Song Zuang, tentu saja, tetapi dia dengan cepat melupakannya. Itulah emosinya. Dia selalu mengatakan apa yang dia pikirkan. Song Zuang menatap Yuan Fei, matanya dipenuhi api amarah,
tetapi dia hanya bisa melihat Sage-yin dengan nada meminta maaf, maaf, Sage-yin. Putra Dewa Yuan Fei seperti itu. Jangan mengingatnya. Petik 2. Tidak membawanya ke hati. Kamu, sembur Sage-yin dengan marah, tanpa memberinya waktu untuk menyelesaikan hukumannya. Baiklah, Tuan Sage-yin, kami berteman dengan daerah supranatural, kami suka bercanda, itu normal. Namun, jika itu adalah daerah spiritual, aku sudah akan menyerang, kata Putra Dewa Hao sambil tersenyum. Dia tampak ramah, dan sama sekali tidak marah. Banyak orang langsung menyukainya bahkan lebih dan Yuan Fei bahkan kurang. Yuan Fei sangat marah. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Apa yang salah tentang itu? Apa salahnya menyebut pria itu banci? Lin Feng menatap Yuan Fei, tersenyum kecut, dan menggelengkan kepalanya. Yuan Fei selalu mengatakan apa yang dia pikirkan. Orang yang seperti itu selalu mudah tersinggung orang lain. Namun, beberapa orang tidak mengatakan apa yang mereka pikirkan dan kadang-kadang lebih buruk, yang mengarah ke konfrontasi yang bahkan lebih ganas. Anak Tuhan, kami semua mengagumi kamu, kamu sangat murah hati, kata Sage-yin ketika dia mendengar anak Dewa Hao. Dia merasa senang memiliki putra Dewa Hao sebagai putra dewa. Dia adalah putra Tuhan yang baru dan hebat. Lin Feng juga mengaguminya karena perilakunya. Tidak masalah apakah dia bersungguh-sungguh atau tidak, sebagai putra yang saleh, bisa tetap tenang dan tenang adalah kualitas. Sulit untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu. Baiklah, suruh calon istriku keluar sekarang, kata Gadli San Hao tersenyum dengan tenang. Dia berbalik ke Sage-yin. Akhirnya, momen terpenting, Lin Feng mengepalkan tangannya. Dia lega melihat Duan Xinye dan Qiu Yuesin aman. Sage-yin tampak gugup, dan tidak bisa membantu tetapi melirik Lin Feng. Apa yang Yuan Fei baru saja katakan juga untuk Lin Feng. Jika putra dewa menyinggung daerah perak pertama, maka Lin Feng tidak perlu takut lagi. Sage-yin merasa lebih gugup. Jika hubungan antara daerah supranatural dan wilayah perak hancur, itu akan menjadi bencana. Mereka akan kehilangan sebagian besar senjata imperial saleh mereka. Mereka akan kehilangan seorang teman yang dulu persahabatannya tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, wilayah supranatural juga akan kehilangan banyak batu ilahi. Karena itu, Sage-yin berharap mereka masih bisa berteman. Saat ini, situasinya tidak terlihat bagus. Baiklah, kata Sage-yin mengangguk. Son Li yang saleh menatapnya dengan aneh ketika dia melambai pada para murid. Para murid meninggalkan Kun dan pergi ke istana Sue Baguyo. Xinye, Yuesin, datang. Kamu tidak bisa bersembunyi lagi. Lin Feng ada di sini, kata Sue Baguyo, menggelengkan kepalanya. Qiu Yuesin dan Duan Xinye tampak malu dan menggelengkan kepala. Mereka tidak memahami rencana Sue Baguyo. Tetapi jika dia belum ada di sana, putra Hao yang saleh pasti sudah lama menculik Qiu Yuesin. Banyak wanita bermimpi menjadi istri putra Hao yang saleh, tetapi Qiu Yuesin mencintai Lin Feng. Dia tidak ingin menikah dengan orang lain. Namun, meskipun Sue Baguyo adalah putri pemimpin, dia hanyalah seorang wanita suci di kuil suci. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menunda hal-hal sebanyak yang dia bisa. Kuil suci sudah memberikan wajahnya, atau setidaknya putra Hao yang saleh. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi situasi. Qiu Yuesin dan Duan Xinye mengerti itu, dan tidak bisa tersentak lagi. Sister Yuesin, ayo pergi. Aku bersamamu, kata Duan Xinye, meraih tangan Qiu Yuesin dan memegangnya dengan kuat. Tangan Qiu Yuesin sedingin es. Duan Xinye berusaha tersenyum dan menghiburnya. Dia tidak merasa gugup ketika melihat senyum Duan Xinye. Jangan takut, Lin Feng ada di sini, kata Sue Baguyo, tersenyum sabar. Qiu Yuesin dan Duan Xinye tersentuh. Aku pernah mendengar bahwa Lin Feng telah menjadi seorang pembudidaya suci di kuil suci daerah supranatural dan tetua tertinggi di Sekte Dewa. Dia datang bersama Sage Xie dan putra dewa dari daerah supranatural kali ini, kata Sue Baguyo. Dia telah memulihkan ingatannya, termasuk apa yang terjadi di benua Sembilan Awan. Dia tahu bagaimana Lin Feng siap melakukan apapun untuk para wanitanya. Kedua wanita juga ingin melihat Lin Feng, mereka tidak bisa menunggu. Sister Yuesin, ayo pergi, kata Duan Xinye, memaksakan dirinya terlihat tangguh. Mereka berdua akan menghadapi bahaya. Mereka memegang tangan dengan kuat dan meninggalkan istana. Para murid Sekte Perak yang datang untuk memanggil mereka pergi bersama mereka. Sue Baguyo tidak meninggalkan istana. Dia tidak bisa keluar. Sebulan sebelumnya, dia telah berjanji pada anak Hao yang saleh bahwa dia akan berhenti terlibat. Jika dia terlibat, dia pasti akan menghancurkan hubungan antara pemimpin dan pemimpin ilahi. Menghancurkan hubungan baik mereka karena kedua wanita itu tidak sepadan. Lin Feng, kuharap kamu bisa melindungi istrimu, bisik Sue Baguyo, dan kemudian dia menghilang dari istana. Kedua wanita itu tiba di Kun. Ketika Lin Feng melihat mereka, detak jantungnya dipercepat. Yuesin, Xinye, ini kamu. Lin Feng menghela nafas. Akhirnya, dia bisa melihat istrinya lagi. Ketika Huo Wu melihat istri Lin Feng, dia menelan ludah.
Bagaimana dia bisa mendapatkan istri yang begitu cantik? Meskipun dia cantik, dia tidak secantik istri Lin Feng, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Itu dua istrimu yang lain. Berapa banyak istri yang kamu miliki? Petik 2. Bab 139. Huo penasaran. Ketika Lin Feng melihat ekspresinya, dia mengerti bahwa dia tidak bahagia, dia memiliki kompleks inferioritas, tetapi Lin Feng tetap diam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Saat Lin Feng berpikir, Sage Yin berseru, calon istri putra Dewa Hao, Qiu Yuesin, tolong. Semua orang memandangi tangga yang menuju ke panggung dan melihat dua wanita berjalan perlahan, Duan Xinye dan Qiu Yuesin. Beberapa murid dari Sekte Perak ada di belakang mereka. Setelah itu, semua orang memandang Qiu Yuesin. Mereka semua mengangguk setuju. Gadli San Hao menyukai wanita cantik dan menawan. Tidak heran dia menyukainya, dan tidak heran dia menginginkan upacara yang indah. Namun, Gadli San Hao jauh lebih cantik daripada dia, mengapa dia tertarik padanya? Qiu Yuesin dan Duan Xinye tampak gugup dan khawatir. Mereka berpegangan tangan dengan erat. Duan Xinye terus menyemangati Qiu Yuesin. Istri kamu terlihat sangat gugup dan khawatir, tidakkah kamu akan menghibur mereka? Kata Huo dengan mengejek ketika dia melihat ekspresi Qiu Yuesin. Lin Feng meliriknya, lalu dia melangkah maju. Sage Yin mengawasinya, ketakutan. Lin Feng bisa menghancurkan hubungan kedua kuil suci dalam hitungan beberapa detik. Setelah mengambil langkah, Lin Feng menatap Qiu Yuesin. Yuesin, jangan takut. Aku di sini, kata Lin Feng kepada Qiu Yuesin secara telepati. Suaranya dipenuhi dengan kelembutan dan cinta. Seketika, hati Qiu Yuesin dan Duan Xinye berkedut. Qiu Yuesin kemudian menangis. Dia tampak tersentuh, sedih, dan bahagia pada saat bersamaan. Duan Xinye menyadari sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melihat pria yang dia cintai di kerumunan. Dia benar-benar di sini. Duan Xinye memegang tangan Yuesin lebih erat. Matanya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang saat dia melihat Lin Feng. Lin Feng mempelajari kedua wanita itu. Mereka telah kehilangan berat badan, dia merasa sedih untuk mereka. Tampaknya mereka telah melalui banyak kesulitan. Sayang, kamu di sini. Teriak Qiu Yuesin tiba-tiba. Dia tidak bisa menahannya lagi. Semua orang memandang Lin Feng dengan aneh. Qiu Yuesin berlari ke arah Lin Feng, menatapnya. Dia ingin memeluknya. Duan Xinye mengikuti, memeluk Lin Feng juga. Mereka tidak peduli, bahkan jika ada orang berbahaya di sekitar mereka, karena mereka mencintai Lin Feng. Apa yang terjadi? Sembur banyak orang. Wanita yang Gadli San Hao inginkan sudah menikah. Semua orang mengerti, dan banyak orang yang geram. Melawan Gadli San Hao adalah penghinaan bagi kuil suci wilayah Perak. Pergi, hentikan dua wanita itu. Seketika, banyak murid dari Sekte Perak terbang menuju Qiu Yuesin dan Duan Xinye. Qiu Yuesin dan Duan Xinye memandang para murid dengan gugup. Jika hanya satu, mereka bisa mengalahkannya, tetapi begitu banyak pada saat yang sama. Coba dan berani menghentikan wanitaku. Teriak Lin Feng dengan marah. Kemudian dia melepaskan kekuatan lapisan kaisar suci tingkat tinggi dan tangan raksasa muncul. Ekspresi beberapa murid berubah drastis. Mereka langsung mengeluarkan senjata untuk menghentikan Qi dan mundur. Dia Lin Feng. Siapa Lin Feng? Apakah dia sangat kuat? Petik 2. Tentu saja. Apakah kamu tidak tahu bahwa anak suci dari kuil suci daerah supranatural menyerangnya 100 kali, dan Lin Feng selamat? Pada akhirnya, keduanya terluka parah. Leng Yan suci dari daerah spiritual juga berperang melawan Lin Feng. Sekarang mereka bersumpah musuh. Suci Leng Yan ingin membunuh Lin Feng. Petik 2. Dia sangat kuat. Beberapa murid mendiskusikan hal-hal, Putra Hao yang saling memperhatikan mereka dan mendengar apa yang mereka katakan. Begitu dia mendengar Qiu Yuesin memanggil Lin Feng, sayang, dia mengerti hal-hal yang tidak akan mudah. Wanita yang disukainya sudah memiliki suami. Dia tidak memikirkan itu. Dia bahkan lebih terkejut ketika suami itu adalah seseorang yang telah mengguncang seluruh wilayah supranatural beberapa waktu sebelumnya. Lin Feng bisa membunuh para pembudidaya suci, ia bisa bersaing dengan putra dewa, dan banyak orang mengenalnya. Ayo, bunuh bajingan kurang ajar yang berani mencoba mencuri wanita anak ilahi. Setelah Lin Feng mendorong pergi beberapa murid dari Sekte Perak, lebih banyak murid biasa muncul dan melemparkan diri mereka ke Lin Feng. Kamu pikir aku takut padamu? Teriak Lin Feng. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan energi iblis. Beberapa murid langsung menghilang dari sana. Beberapa jeritan mengerikan menyebar di udara. Murid-murid wilayah Perak menyerang aku meskipun aku tidak memprovokasi mereka. Aku hanya ingin membawa istri aku pergi. Aku tidak ingin bertarung melawan anggota wilayah Perak. Petik 2. Murid-murid yang tersisa melarikan diri, benar-benar terhina. Lin Feng, berhenti menyebabkan masalah. Ini adalah acara yang luar biasa untuk putra Tuhan kita hari ini. Tunggu sampai akhir acara jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Teriak Sage Yin dengan marah. Dia berharap Lin Feng akan mengendalikan dirinya sendiri.
Sage Yin telah meremehkan Lin Feng, meskipun Lin Feng tersenyum dingin dan meraih istrinya di lengannya. Dia tidak berniat menyerah. Sage Yin terlihat sangat marah. Bagaimana bisa Lin Feng menyerah? Lin Feng, kamu menyebabkan masalah selama acara penting seperti itu, jangan berpikir kami akan membiarkan kamu pergi karena kamu adalah anggota dari daerah supranatural, kata Sage Yin, memberikan kesempatan kepada Lin Feng. Tapi Lin Feng tidak peduli sama sekali. Aku tidak peduli tentang acara anak ilahi kamu. Aku peduli dengan istri aku, dan aku membawanya pergi. Teriak Lin Feng dengan kuat memegang tangan dingin istrinya. Bajingan kurang ajar, istrimu pasti senang bahwa putra Tuhan kita menyukainya. Kemari. Sebuah bayangan hitam muncul, melemparkan dirinya ke Lin Feng. Itu adalah hamba Godly Sun Hao. Lin Feng baru saja mempermalukan Godly Sun Hao, jadi dia ingin membantu tuannya. Pria itu tampak senang atas kesempatan ini. Dengan menunjukkan betapa berbakti dan setianya dia bisa naik dalam hierarki. Sayangnya, banyak orang berpikiran sama, tetapi mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Apa-apaan itu? Kencing, kata Lin Feng dengan dingin. Dia kemudian mengangkat tangan kirinya dan melemparkannya ke dada pria itu. Pria itu tersenyum kejam. Lin Feng berniat untuk melawannya dengan pukulan sederhana. Dia berputar seperti roket. Bocah kecil ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia pikir dia bisa mencuri wanita putra dewa. Aku akan menghancurkanmu, kata pria itu, tersenyum kejam sambil melaju kencang. Dia juga mengangkat tinjunya. Lin Feng menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengangkat kakinya dan melepaskan kekuatan terlarang. Pria itu tidak punya waktu untuk bereaksi, Lin Feng menendangnya dengan kekuatan brutal. Pria itu menjerit dan menabrak panggung. Dia merasa sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri lagi. Tendangan Lin Feng sangat kuat. Dia sebenarnya sekuat putra suci mereka, seorang kaisar suci tingkat tinggi. Pria itu menyesali apa yang baru saja dia lakukan, dia baru saja dipermalukan oleh seorang kultivator yang kuat. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Lain kali, pikirkan dengan hati-hati, caci Lin Feng acuh tak acuh. Pipi pria itu merah dan terbakar, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Papa. Bagus, saudara Lin Feng kuat. Seperti yang diharapkan. Bab 140, Subscribe Penatua. Anak Dewa Hao memuji dan berteriak. Dia terbang menuju Lin Feng dan mendarat di depannya. Kerumunan terkejut. Lin Feng terkejut saat dia menyaksikan Godly Sun Hao. Anak saleh Hao juga mempelajarinya. Tiba-tiba, sepertinya keduanya sedang hanyut. Beberapa suara jauh menyebar di udara. Lin Feng melemparkan tinju kirinya. Putra dewa yang saleh melempar kakinya. Tinju Lin Feng dan Godly Sun Hao bertabrakan. Tidak ada yang memiliki keuntungan. Broter Lin Feng, hari ini adalah upacara untuk menghormatiku. Tidak bisakah kamu memberiku wajah? Tanya Godly Sun Hao tersenyum. Lin Feng tersenyum dingin dan berkata, kamu ingin mencuri istriku, mengapa aku harus memberimu wajah? Kenapa kamu begitu gugup? Kita bisa mundur selangkah dan mendiskusikan waktu lain. Godly Sun Hao tersenyum pada Lin Feng. Sage Yin mengangguk dan mundur selangkah. Itu solusi terbaik. Song Zuang juga mengangguk dan tersenyum setuju. Lin Feng mengerutkan kening dan melihat senyum Godly Sun Hao. Apakah dia mengolok-oloknya? Dia tampak lembut, namun sombong. Lin Feng tidak merasa nyaman. Yuan Fei merasakan hal yang sama, dia duduk sepanjang waktu, tapi sekarang dia berteriak dengan marah dan melemparkan tongkatnya. Aku akan menghancurkanmu, teriak Yuan Fei dengan marah. Tongkat emasnya melintas dan terbang melewati Godly Sun Hao. Banyak orang terkejut, termasuk Sage Yin. Anak dewa yang saleh terlihat acuh tak acuh. Dia tidak terluka. Sejak putra dewa wilayah supranatural menyerang, aku juga bisa menyerang, aku kira, kata anak dewa Hao, menatap Yuan Fei. Dia mengangkat tangan kirinya dan lampu perak menyala. Pedang perak muncul. Pedang perak itu melesat melintasi langit. Suara siulan menyebar di udara. Upacara telah berubah menjadi pertempuran. Kamu pikir aku takut padamu? Aku tidak tahan dengan banci seperti kamu. Persetan, teriak Yuan Fei dengan marah. Kemudian dia berubah menjadi sinar dan terbang menuju Godly Sun Hao dengan sangat cepat. Kerumunan mendengar ledakan sonik dan merasakan ki yang menakutkan. Lin Feng mengerutkan kening. Ada yang salah. Dia melihat sinar Yuan Fei dan kemudian energi Godly Sun Hao. Tiba-tiba, ekspresinya berubah secara drastis. Dia memandang Yuan Fei dan berteriak, Yuan Fei, cepatlah pergi. Huff, kamu baru sadar. Sudah agak terlambat, teriak Godly Sun Hao tiba-tiba. Sinar cahaya muncul dari tangan kirinya dan bergerak menuju Yuan Fei. Dia tidak lebih lambat dari Yuan Fei. Ekspresi Lin Feng berubah secara drastis. Jika Yuan Fei diserang oleh senjata Imperial Godly, dia akhirnya terluka parah. Lin Feng mengulurkan tangan kirinya. Sinar hitam muncul di depan Yuan Fei dan memblokir pedang perak. Ekspresi Godly Sun Hao tiba-tiba berubah saat pedangnya didorong menjauh. Lin Feng meraih pedang hitamnya lagi. Itu adalah naga hitam, senjata kekaisaran yang saleh yang diberikan Bodhidharma kepadanya. Lin Feng memegang Black Dragon dengan kuat.
Saat naga hitam mendengarkan Lin Feng, iblis-iblis tebal muncul di sekitarnya. Itu membuat iblis Lin Feng sendiri mendidih dan bangkit di udara. Lin Feng tampak seperti iblis yang menakutkan seperti itu dengan iblis hitam Qi di sekelilingnya. Tetua iblis tampak terpana. Ada pembudidaya iblis yang kuat di luar daerah iblis. Jenius sekali. Daerah iblis membutuhkannya. Memikirkan hal itu, sesepuh wilayah iblis memandang Sage-yin dan Song Zuang, dan kemudian duduk kembali seolah-olah tidak ada yang terjadi. Black Dragon Lin Feng melesat melintasi langit dan bergerak kembali di depan Yuan Fei. Lin Feng tidak ingin memberi kesempatan pada Godly Sun Hao. Yuan Fei, mundurlah. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan kamu, kata Lin Feng kepada Yuan Fei. Yuan Fei mengangguk dengan sedih dan pindah, karena Lin Feng ingin mengambil alih. Ketika Yuan Fei pindah kembali, Song Zuang merasa lega. Jika anak-anak Godly dari dua daerah mulai bertarung, segalanya akan menjadi lebih buruk. Satu pertempuran, pemenangnya mendapatkan Qiu Yuesin, oke. Kata anak Dewa Hao, tersenyum mengejek. Lin Feng tampak lebih muram. Dia meraih tangan Qiu Yuesin dan Duan Xinye dan memegangnya lebih erat, istri aku bukan benda. Tidak peduli siapa yang menang, mereka adalah istriku dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Petik 2. Kamu mengecewakan, desa Godly Sun Hao. Kecewa, sialan apa? Apakah aku perlu membuat kamu merasa bangga atau bahagia? Kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Kerumunan tercengang. Lin Feng berani berbicara dengan Godly Sun Hao seperti itu. Hihi, karena seperti itu, mari bertarung tanpa taruhan, kata Son Li Godly, tampak murung sekarang juga. Dia dengan kuat memegang pedang peraknya, yang bergetar. Tampaknya tidak sabar untuk menang. Lin Feng mengangguk. Pedang perak bergetar hebat, bahkan lebih cepat dari Godly Sun Hao. Itu memotong ke arah dada Lin Feng sangat cepat. Lin Feng ingin mengendalikan naga hitam, tapi itu meninggalkan tangannya tanpa persetujuannya dan melemparkan dirinya ke pedang perak. Kedua senjata itu bertabrakan dan suara logam yang tajam menyebar di udara. Sky Destroying pun, teriak anak Dewa Hao, melemparkan tinju ke Lin Feng dengan kekuatan tanah longsor dan kekuatan tsunami, mengarah ke dadanya. Dia ingin membunuhnya secepat mungkin. Lin Feng juga melemparkan kepalan tangan dan melepaskan kekuatan terlarang. Banyak orang bergegas menjauh darinya. Kekuatan menyerap dan korosi membuat mereka sangat tidak nyaman. Tinju mereka akhirnya bertabrakan. Energinya bahkan belum menyebar ketika kedua senjata bergetar hebat dan naga hitam berubah menjadi jutaan pedang hitam iblis. Iblis Qi berguling di sekitarnya. Mereka tampak seperti iblis. Pedang perak berubah menjadi hati pedang perak. Tampaknya tidak bisa dihancurkan. Jutaan iblis menembus, mereka tampak tak terbendung. Hati pedang perak bergetar hebat. Pedang perak itu berteriak dan terbang lagi. Naga hitam bersiul, dan Qi yang perkasa melonjak keluar dan membawa semuanya pergi. Pedang perak itu melolong menantang dan bergetar keras. Pada saat itu, naga hitam sudah dekat pedang perak Qi. Qi yang tajam dan agresif mengelilingi pedang perak. Pedang perak itu tenang seperti seorang wanita yang tunduk di depan seorang pria yang kuat. Naga hitam meraung dengan bangga. Lin Feng terkejut. Apakah Black Dragon adalah senjata tipe pria? Dan apakah pedang perak itu adalah senjata tipe wanita? Anak dewa yang saling tercengang dan ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak marah pada Lin Feng, kamu kejam. Tapi kita akan bertarung lagi. Pergi. Lin Feng tidak mengerti mengapa Godly Sun Hao terlihat sangat marah. Apakah karena kedua senjata itu? Lin Feng menurunkan kepalanya dan menatap Black Dragon, pedang iblis. Dengan bangga mengambang di sana di udara. Itu bersiul dan memanggil Lin Feng. Pedang perak telah kembali dan berada di depan Black Dragon. Itu seperti pedang perak yang jatuh cinta pada naga hitam. Lin Feng menatap pedang dengan kagum. Roh perak, kembali. Anak Saleh Hao berteriak di kejauhan. Suaranya begitu tinggi sehingga telinga orang-orang sakit. Lin Feng menyaksikan Godly Sun Hao pergi. Dia memiliki kesan dia telah menjadi sesuatu yang berbeda. Lin Feng juga memiliki kesan bahwa Godly Sun Hao tidak menyukai Qiu Yuesin sama sekali. Jadi mengapa dia ingin menikah dengannya? Lin Feng menyingkirkan naga hitam. Upacara sekte perak akan berakhir begitu saja, membuat protagonis frustrasi dan terhina. Bab 141, Subscribe Penatua. Lin Feng, kamu harus memikul tanggung jawabmu. Teriak Sage-yin dengan marah. Dia tampak sangat marah. Sekarang, semua yang terjadi mungkin akan berdampak pada hubungan kedua kuil suci. Para murid biasa dari dua kuil akan bertarung setiap kali mereka bertemu. Itu akan berbahaya. Itu semua karena Lin Feng telah menyebabkan masalah. Lin Feng mengerutkan kening dan melirik Sage-yin dengan acuh tak acuh. Dia sudah mulai pergi, tetapi tiba-tiba, dia berhenti berjalan dan menatap Sage-yin. Sage-yin tiba-tiba menatap Lin Feng dengan lembut, seolah-olah yang terakhir akan mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan ingin meminta maaf. Jika itu yang terjadi, itu akan baik-baik saja, tetapi Lin Feng berkata, aku akan tinggal di wilayah perak. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku sudah bilang, aku benci orang yang menyentuh wanita aku. Mereka adalah orang-orang paling berharga yang aku miliki dalam hidup aku.
Mengapa kamu tidak memberitahu putra kamu yang saleh untuk melupakan istri aku? Wilayah perak dan wilayah supranatural memiliki hubungan yang baik, tetapi hal ini adalah tentang kamu dan aku, bukan kamu dan wilayah supranatural. Bagaimana aku bisa membiarkan orang mempermalukan istri aku? Tidak peduli siapa yang mencoba, aku tidak bisa membiarkan masalah itu terjadi. Tidak perlu menatapku seperti itu, jika kamu ingin membalas dendam, dan mendapatkan kembali wajah, datang kepadaku. Tapi aku akan memberitahu kamu satu hal, jika kamu mencoba sesuatu, kamu pasti harus membayar harganya untuk itu, kata Lin Feng tegas. Sage Yin menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Ketika akhirnya dia kembali ke akal sehatnya dan ingin menjawab, Lin Feng sudah pergi dengan Qiu Yue Xin dan Duan Xinye. Apa artinya itu? Teriak Sage Yin dengan marah, mengepalkan tinjunya. Dia tidak geram dalam waktu yang lama, tapi Lin Feng hanya mengucapkan beberapa kalimat dan dia menjadi marah. Sage Yin, wilayah supranatural akan memikul tanggung jawabnya. Tolong bawa aku ke pemimpin ilahi kamu. Aku akan berbicara dengannya, kata Song Zuang kepada Sage Yin dengan nada meminta maaf. Sage Yin mengerang dingin dan menjawab, wilayah perak dapat hidup dengan baik tanpa wilayah supranatural. Jangan berpikir bahwa kami siap menerima segala macam kemarahan karena senjata imperial yang saleh. Kami tidak terpisahkan. Dalam kasus terburuk, kita tidak akan bekerja sama lagi, kamu tahu itu. Sage Yin bersumpah. Song Zuang menggigil. Kami tidak peduli jika kamu tidak ingin bekerja sama dengan kami lagi. Kami tidak akan mati kelaparan karena itu. Dengar, kakek, jika putra dewa di daerahmu tidak mencoba mencuri istri temanku, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kamu bertanggung jawab, jadi mengapa kamu menyalahkan kami? Kamu marah dan ingin melepaskan kemarahanmu pada kami. Tanpa kamu, kami bisa hidup juga. Song Zuang, ayo pergi. Yuan Fei berteriak balik dengan marah. Dia meraih tangan Song Zuang dan bersiap-siap pergi. Wajah Sage Yin memucat. Anak dewa Yuan Fei, apa artinya itu? Tanya Sage Yin. Dia tidak bisa lebih marah, dan sekarang Yuan Fei menjadi agresif juga. Tidak ada, kami peduli dengan Lin Feng. Kami tidak mewakili kuil suci di sini, kami mewakili Lin Feng. Kamu mengerti, ayo pergi, kata Yuan Fei dengan acuh tak acuh. Dia menarik Song Zuang dan mengabaikan Sage Yin. Sage Yin mengepalkan tangannya dan gemetar. Jantungnya berdebar kencang, kemarahannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lagi. Sekarang, hanya pemimpin yang saleh yang bisa menyelesaikan situasi. Haha. Sage Yin, seorang bijak dari wilayah perak, tetap terdiam di depan putra saleh dari wilayah supranatural. Lucu sekali, ejek Sage Jin pada saat itu. Dia tampak sangat terhibur. Sage Yin melirik Sage Jin dengan dingin. Dia mengerang dingin, dan segera pergi. Mereka dipaksa untuk mengakhiri upacara. Sekte perak akhirnya dihina. Banyak pembudidaya yang kuat telah diundang oleh putra Hao yang saleh, termasuk Sage Jin, yang sekarang telah mempermalukan Sage Yin. Pergi dan bunuh Lin Feng, dia tidak bisa kembali ke wilayah supranatural hidup-hidup, Sage Jin memerintahkan Holy Tai Mian. Dia tampak jahat dan geram. Dasi Suci Mian terkejut, lalu dia diam-diam menghilang dari Kun. Sage Jin menyaksikan Dasi Suci Mian menghilang. Dia tidak terlihat marah dan jahat lagi. Dia acuh tak acuh saat dia terbang. Itu Lin Feng, muridku yang disebutkan. Dia kultivator iblis yang baik, seperti yang diharapkan. Akan sangat disayangkan jika dia terbunuh. Petik 2. Sage Jin tidak melihat itu, tetapi segera setelah dia meninggalkan kuil suci daerah spiritual, seorang kultivator berpakaian hitam muncul. Orang tua itu adalah sesepuh wilayah iblis. Tetua wilayah iblis bergumam pada dirinya sendiri. Dia berbalik ke penggarap lainnya dengan pakaian hitam di belakangnya. Dia juga bergumam pada dirinya sendiri, dan menghilang dari Kun. Tetua wilayah iblis tersenyum tipis, dan pergi juga. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua orang yang tertinggal menghilang dari Kun. Apa yang terjadi pada hari itu akan tinggal dalam ingatan orang untuk waktu yang lama, dan itu juga akan menyebar dengan cepat di semua wilayah. Menurut pendapat banyak orang, Lin Feng adalah yang jahat karena telah menghancurkan hubungan dua kuil suci. Titik tidak bisa kembali telah tercapai. Beberapa anggota Sekte Dewa juga marah pada Lin Feng, seperti Disu dan Suci keempat moda. Lin Feng sudah terlalu jauh. Dia tidak pantas menjadi Suci kelima. Aku akan pergi dan melihat Sage Tiangang, aku akan memintanya untuk mencabut status Lin Feng sebagai kelima suci. Siapa yang mau ikut dengan aku? Kata Disu. Dia berdiri di puncak Gunung Gadli. Dia tampak licik dan jahat. Itu adalah waktu terbaik untuk melakukan sesuatu terhadap Lin Feng. Mungkin orang bijak akan mencabut status Lin Feng. Aku akan ikut denganmu. Setuju moda dengan dingin, berdiri. Dia tersenyum jahat. Dia sangat ingin pergi dan menyebabkan masalah. Dia sudah bisa membayangkan wajah Lin Feng jika status kelima suci telah dihapus. Baiklah, mari kita pergi bersama. Aku mewakili tetua, kamu mewakili pembudidaya suci, kata Disu, tersenyum untuk mengantisipasi. Dia tampak senang. Baiklah, moda mengangguk.
Dia juga bisa membayangkan wajah Lin Feng jika dia kehilangan hak istimewanya. Mereka berdua mengerang dingin dan meninggalkan gunung ilahi. Moda, berhenti, teriak Seng Hui dengan marah, berkedip di depan Moda. Moda kaget. Dia mengerutkan kening saat dia bertanya, Seng Hui, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mewakili para kultivator suci, jadi kamu tidak bisa pergi, kata Seng Hui dengan acuh tak acuh. Ekspresi Moda berubah dengan cepat, saat antisipasi menjadi kemarahan. Apa artinya itu, Seng Hui? Tanya Disu, mengerutkan kening. Seng Hui melirik Disu dan berkata dengan sabar, itu antara pembudidaya suci dan aku. Pikirkan urusanmu sendiri. Dia berbalik dan berhenti menatap Disu. Kamu, ekspresi Disu jatuh saat wajahnya memerah. Dia menunjuk ke Seng Hui, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata tidak keluar. Bab 142, Subscribe Penatua. Seng Hui, apa artinya itu? Teriak Disu dengan marah. Seng Hui meliriknya dan kemudian menatap Moda lagi. Kamu ingin menjatuhkan batu ke seseorang yang jatuh ke dalam sumur, itu bukan bagaimana para pembudidaya suci berperilaku. Lin Feng adalah salah satu dari kami, dan kamu ingin membantu orang lain berkomplot melawannya. Moda, apakah kamu akan senang jika aku bergandengan tangan dengan para pembudidaya suci lainnya untuk mendapatkan status suci keempat kamu juga dibatalkan? Teriak Seng Hui, menunjuk ke arah Moda menuduh. Moda gemetar ketakutan ketika wajahnya menegang. Dia tahu Seng Hui tidak bercanda. Dia benar-benar marah. Tapi, kudus pertama, bagaimana dengan apa yang dilakukan Lin Feng? Kata Moda, dia tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu besar, dan sekarang Seng Hui berusaha mencegahnya dari bertindak. Apa yang dia lakukan adalah untuk istrinya. Kamu pikir perilakumu lebih baik dari dia? Ejek Seng Hui. Moda terdiam. Ketika Seng Hui melihat bahwa Moda tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menatap Disu dan berkata, kamu adalah pemimpin para tetua tertinggi, kamu harus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi para tetua tertinggi. Kamu tidak harus mencoba dan menyeret orang lain ke sekitar untuk membantu kamu membalas dendam. Jika kamu melakukannya, kamu akan kehilangan rasa hormat aku, kata Seng Hui. Dia berbalik dan menghilang dari puncak Gunung Dewa. Holy Second Dong Seng dan Holy Third Yi Yun mengikutinya. Moda menyaksikan tiga pembudidaya suci lainnya menghilang ke cakrawala, lalu menatap Disu lagi. Dia tidak bisa kehilangan status suci ketiga, jadi dia tidak bisa membantu Disu. Sayang sekali, itu adalah kesempatan yang luar biasa. Moda pergi. Disu mengepalkan tangan dengan cukup keras untuk meletuskannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, wajahnya pucat karena frustrasi. Lin Feng, kali ini, Seng Hui melindungimu. Lain kali, kamu akan mati. Huff. Kata Disu, sedingin es. Dia berjalan menjauh dari paviliun di puncak gunung. Ketika dia pergi, dia menendang batu besar yang meledak menjadi ribuan keping dan menghilang. Yang lain saling melirik. Lin Feng dan Disu tampak seperti mereka telah menjadi musuh bebuyutan. Salah satu dari mereka akan mati cepat atau lambat. Kekuatan suci dan kekuatan terlarang bersifat antagonis. Orang-orang yang dipilih dan mereka yang telah ditinggalkan oleh para dewa adalah musuh alami. Hal-hal seperti itu normal. Pada saat itu, di Sekte Perak, ada juga reuni romantis yang terjadi. Lin Feng memegang Duan Xinye dan Qiu Yuesin. Mereka memeluk. Lin Feng merasa baik dan santai. Dia akhirnya menemukan dua istrinya lagi. Sekarang, dia hanya perlu menemukan King Feng. Yi Renlei belum datang ke benua para dewa. Meng Qing dan Tang Yuyu berada di dunia bintang. Liu Fei bersama orang tuanya di dunia rohnya. Hubi, kamu tahu betapa aku sangat menderita hari ini, kata Qiu Yuesin, menatap Lin Feng. Dia meletakkan kepalanya di dadanya lagi, tersenyum dengan gemilang. Dia tidak terlihat dingin dan terpisah lagi. Kamu baik-baik saja sekarang. Tidak ada yang bisa mencuri Yuesin kecilku. Dao tanpa emosi gagal, permaisuri si gagal, sehingga putra dewa dari kuil suci wilayah Perak juga tidak bisa berhasil, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Ketika Qiu Yuesin mendengar betapa percaya diri dan tekadnya dia terdengar, dia senang. Meskipun Lin Feng bukan pembudidaya terkuat di dunia itu, dia masih melakukan yang terbaik untuk melindungi istrinya, dan itu membuatnya bahagia. Sister Yuesin menangis hampir setiap hari. Dia sangat merindukanmu. Kami sangat mencintaimu, Lin Feng, kamu pasti baik pada kami. Tambah Duan Xinye, dia lebih muda daripada Qiu Yuesin. Tapi dia tidak menangis. Secara psikologis dia lebih kuat dari Qiu Yuesin. Dia juga lebih berhati-hati daripada Qiu Yuesin. Dia telah memperhatikan Huo Wu dengan Lin Feng. Wanita cantik baru terus muncul di sekitar Lin Feng, dan wanita cantik seperti itu bisa berbahaya. Huo Wu tidak seindah Meng Qing, dan tidak terlihat seperti makhluk surgawi. Tapi dia lebih cantik dari Duan Xinye dan Qiu Yuesin, jadi yang pertama segera memperhatikannya. Oleh karena itu, dia mengatakan kepada Lin Feng bahwa dia harus bersikap baik kepada mereka, untuk membuatnya fokus pada mereka dan melupakan Huo Wu jika dia memiliki pikiran tersembunyi. Dia hanya memperingatkannya. Lin Feng mengerti apa yang dia maksud. Beberapa hal harus dikatakan dengan jelas. Baiklah,
Aku janji, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang bisa membuatmu merasa sedih, kata Lin Feng, menyemangati mereka segera. Duan Xinye menatap matanya. Dia terlihat jujur, baik, dan teguh. Dia adalah suami mereka, Lin Feng. Kamu mungkin berbohong. Gadis itu sangat cantik dan kamu cabul, aku tidak percaya, pikir Duan Xinye, tetapi dia tidak mengatakannya, bibirnya baru saja bergerak. Lin Feng terdiam. Sejak kapan dia cabul? Apakah itu karena dia punya beberapa istri? Mereka semua sangat mencintainya dan dia juga sangat mencintai mereka. Apa hubungannya dengan penyimpangan? Baiklah, namanya Huo Wu. Putri dia Sage Huo, seorang resi kuil suci daerah supranatural, kata Lin Feng, sambil menghela nafas. Dia tahu Duan Xinye ragu karena dia. Duan Xinye sedikit terkejut. Anak perempuan Sage, tidak heran dia begitu cantik dan memiliki ki yang luar biasa. Huff, kamu berani mencoba merayu Putri Sage. Kamu benar-benar cabul, kata Duan Xinye, tertawa bercanda. Lin Feng tersipu dan tertawa, dan hanya bisa menggaruk hidungnya. Tiba-tiba, Lin Feng merasakan energi Star World-nya berfluktuasi. Dua untaian akrab ki mengalir di nadinya. Lin Feng senang. Dia berdiri, meraih tangan kecil istrinya dan berkata, aku akan membawamu ke suatu tempat. Petik 2. Mereka bertiga menghilang. Tak lama setelah mereka menghilang, Dasi Suci Mian mendarat di sana, tapi dia tidak melihat Lin Feng. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Tanya Holy Tai Mian, mengerutkan kening kepada pelayannya. Memang, Guru Suci, aku memeriksa daerah tersebut. Dia ada di sini bersama kedua istrinya. Jawab murid itu sambil menangkupkan tinjunya. Dasi Suci Mian tampak murung. Lin Feng tidak ada di sana, tapi... Dasi Suci Mian berjongkok dan mencium bau tanah. Lin Feng telah menghilang dari sana, dan tidak ada kinya tetap ada, karena itu, dia yakin Lin Feng telah berteleportasi. Mari kita tunggu di sini. Dia pasti menggunakan mantra penyebaran atau sesuatu, dia hanya bisa kembali ke sini, kata Holy Tai Mian. Dia menusukkan tombaknya ke tanah dengan kekuatan penuh, tampak seperti tombak sendiri. Murid-muridnya berdiri di sebelahnya dan menunggu. Pada saat itu, Lin Feng sudah berada di jalur bintang Star World dengan dua istrinya. Sebuah istana raksasa muncul di depan mereka. Dua wanita cantik berdiri di depan istana. Meng Qing, kamu. Yue Xin, Xin Ye. Bab 143, Subscribe Penatua. Meng Qing dan Tang Yuyu menatap Duan Xin Ye dan Qiu Yue Xin dengan gembira. Mereka semua tersenyum, dan saling berpelukan dan berpelukan. Lin Feng memperhatikan mereka, merasa hangat di hatinya. Istri-istrinya semua berbeda, tetapi mereka memiliki hubungan yang baik, untungnya baginya. Tentu saja, itu juga sebagian karena Meng Qing, yang bertindak sebagai semacam pilar. Dia sangat cantik sehingga tidak ada istri lain yang bisa bersaing dengannya, dan tidak berani melakukannya. Mereka semua menganggapnya sebagai kakak perempuan yang dewasa. Lin Feng, di mana Sister King Feng? Ada berita, tanya Meng Qing, menghela nafas dengan sedih. Lin Feng tiba-tiba tampak agak sedih juga. Lin Feng bertekad, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Dia tahu dia akan memiliki semakin banyak tekanan di pundaknya juga. Lin Feng juga khawatir tentang murid-murid sesama dari Tian Tai, Ho Qinglin, Tian Qi, Ruo Xie, Lang Ye, Mo Bei dan sebagainya, dan dua gurunya. Lin Feng tidak merasa aman hari ini. Dia punya firasat buruk, seolah-olah teman-teman muridnya dalam bahaya. Tapi jimat mereka tidak rusak, dan Lin Feng berharap mereka tetap utuh untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, kamu akan menemukan semua orang, kata Duan Xinye, meraih tangan Meng Qing. Dia balas tersenyum padanya. Lin Feng mengangguk. Dia akan menemukan semua orang pada waktunya. Dia tidak bermaksud menyerah. Ngomong-ngomong, Xinye, Yue Xin, kamu masih terlalu lemah. Masuklah ke sana. Meng Qing dan aku telah menembus lapisan Kaisar Suci tingkat rendah, kata Tang Yuyu. Dengan mengatakan itu, Tang Yuyu membuat Lin Feng mengerti bahwa istri-istrinya yang lain tidak cukup kuat. Mereka harus lebih kuat untuk dapat melindungi diri mereka sendiri jika dia tidak ada di sana. Mereka hanya Raja Suci yang tak bertanah, dan tempat ini masih memiliki ki dari batu ilahi, jadi itu sempurna untuk berlatih. Memang, Xinye, Yue Xin, pergi dan berkultivasi. Cobalah untuk menerobos ke lapisan Kaisar Setengah Suci. Jika kamu berlatih kultivasi selama 1 tahun di sini, rasanya seperti 10 tahun di dunia luar. Tentu saja, untuk Kaisar Suci tingkat tinggi seperti aku, tidak masalah, kata Lin Feng kepada mereka. Duan Xinye dan Qiu Yue Xin tidak terlalu senang tinggal di sana, mereka ingin tinggal bersamanya, tetapi mereka juga sadar bahwa jika mereka tetap di sebelah Lin Feng sepanjang waktu, mereka hanya akan menjadi beban dan Lin Feng akan terus-menerus khawatir. Karena itu, mereka hanya mengangguk. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Dengan begitu, Lin Feng akan bisa terus menjadi lebih kuat dalam damai. Ya, bawa kami ke sana, kata Qiu Yue Xin, mengangguk dengan lembut. Tidak ada dari mereka yang merasa ingin meninggalkan Lin Feng, dan dia juga tidak merasa seperti itu.
Tapi itu untuk keselamatan mereka sendiri, untuk masa depan mereka. Dan jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang akan terjadi pada Star World karena itu adalah wilayah yang dibuat oleh dewa untuk pewarisnya. Ayo masuk, Lin Feng mengangguk. Dia meraih tangan dingin Qiu Yuesin dengan tangan kiri dan Duan Xinye dengan tangan kanannya. Meng Qing melambai, pintu istana terbuka, dan Lin Feng dan dua istrinya menghilang di dalam. Meng Qing dan Tang Yuyu tersenyum, tetap di luar. Lin Feng memasuki istana dengan dua istrinya. Bestial Qi memenuhi udara, 7 siluet muncul di istana. Pemimpin kelompok itu adalah sapi biru hijau. Salam, Tuan. Salam, Tuan. Blue Green Ox menangkupkan tinjunya. 6 binatang buas lainnya juga meneriakkan salam serempak. Lin Feng menatap 7 binatang buas, yang sudah menjadi kaisar setengah suci. Blue Green Ox dan Grey Dragon sudah berada di atas lapisan Half Holy Emperor dan akan menerobos. Tempat ini sangat cocok untuk budidaya. Berdiri, kata Lin Feng dengan sabar. Semua binatang buas berdiri dan menatap tuan mereka. Dia menjadi sangat kuat. Kembali pada hari-hari, Lin Feng harus memohon kepada mereka untuk mendapatkan bantuan, tetapi hari ini, mereka mengandalkannya untuk Godly Stone. Tuan, kedua binatang itu bermeditasi di pengasingan. Mereka butuh bantuan. Dan kita, kata Blue Green Ox, tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya. Lin Feng langsung menebak apa yang dia maksud ketika dia melihat senyum itu. Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak batu ilahi. Aku akan mencoba mencari solusi mengenai Godly Stone, kata Lin Feng dengan tenang. Blue Green Ox tampak senang dan membungkuk beberapa kali. Ketika Qiu Yuesin dan Duan Xinye melihat betapa hormatnya binatang buas itu, mereka menduga itu karena batu ilahi, dan mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Feng, Yuesin dan aku punya 300.000 batu ilahi. Bawa mereka, kata Duan Xinye, menyerahkan cincin ke Lin Feng. Lin Feng tertegun. Duan Xinye dan Qiu Yuesin adalah murid biasa di Sekte Perak, kenapa mereka memiliki begitu banyak batu ilahi? Seberapa kayakah wilayah Perak? Ketika Qiu Yuesin melihat betapa terkejutnya Lin Feng terlihat, dia menggigit bibirnya dan melirik Duan Xinye. Duan Xinye juga tampak kaget, tetapi dia berkata, putra Dewa Hao yang memberikan batu-batu ilahi ini kepada Sister Yuesin. Petik 2. Apa, anak Dewa Hao? Lin Feng tersentak, jantungnya berkedut. Godly Sun Hao benar-benar mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Pria seperti itu siap menghabiskan 300.000 Godly Stone untuk berhubungan seks dengan seorang wanita. Sayang sekali baginya, dia mencintai Lin Feng. Lin Feng, jangan marah. Aku tidak menginginkannya. Kami tidak menginginkannya, oke. Jelas Qiu Yuesin dengan tergesa-gesa. Dia pikir Lin Feng sangat marah, dan wajahnya memucat. Dia membuang seton Godly. Yuesin, jangan khawatir. Karena dia memberikannya kepada kamu, itu milik kamu. Meskipun aku tidak merasa nyaman, aku bukan orang kecil. Itu milik kamu dan mereka bisa membuat kamu lebih kuat. Aku seharusnya berterima kasih padanya. Lin Feng tersenyum. Dia memberi mereka batu ilahi kembali. Mereka adalah putra Hao yang saleh, jadi mengapa tidak menggunakannya? Bodoh membuang barang-barang berharga seperti itu. Mereka bisa membuat pembudidaya lebih kuat. Lin Feng mengambil 1.400 dari mereka dan memberikannya kepada 7 binatang buas. Blue Green Ox dan yang lainnya tampak bersemangat. Mereka akan bisa menjadi lebih kuat lebih cepat lagi. Cepat dan jadilah kaisar suci tingkat rendah, lalu aku akan membawamu keluar dari kubur. Aku akan menunjukkan kepada kamu benua dewa. Lin Feng berkata kepada binatang buas. Binatang buas menangkupkan tinju mereka dan mengangguk. Mereka sangat ingin melihat dunia luar. Kedua wanita ini juga istriku, mereka adalah simpananmu. Mereka juga akan berlatih kultivasi di sini. Jangan ganggu mereka. Jangan biarkan siapapun menyebabkan masalah, perintah Lin Feng. Semua binatang mengangguk. Lagi pula, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Mereka mengagumi Lin Feng karena memiliki banyak istri yang cantik. 2 dari istrinya meninggalkan dunia ini dan sekarang 2 yang baru akan menggantikan mereka di sana. Yuesin, Xinye, masuk. Ketika kamu menjadi makhluk spiritual, aku akan merasakannya dan aku akan kembali untuk melihat kamu, kata Lin Feng, melepaskan tangan mereka. Qiu Yuesin dan Duan Xinye mengangguk. Mereka memandang Lin Feng dan kemudian menghilang di dalam istana. Blue Green Ox dan yang lainnya juga lenyap. Lin Feng menghela nafas, meninggalkan istana dan menutup pintu. Ayo pergi. Meng Qing, Yuyu, kami berada di Silver Region, dan aku menghadapi beberapa kesulitan di sana. Jika kamu tinggal bersama aku, kamu juga dapat membantu aku, kata Lin Feng, meraih tangan mereka dan berjalan pergi sambil tersenyum. Apakah kamu memiliki istri baru di dunia luar? Tanya Tang Yuyu dengan marah. Lin Feng kaget. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa? Kamu tidak adil. Petik 2. Puff. Tidak ada yang tidak adil bagi kamu. Huff. Saudari Xinye memberitahu aku tentang Huo secara telepati. Dia sangat cantik dan muda. Dia mengatakan kepada aku bahwa aku harus berhati-hati, kata Tang Yuyu, mendorong Lin Feng. Lin Feng tersenyum canggung.
Meng Qing tersenyum. Dia tidak meragukan Lin Feng dan tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Lin Feng dan istrinya meninggalkan Star World. Bab 144, Subscribe Penatua. Bahaya, Meng Qing, Yuyu, move. Teriak Lin Feng, melepaskan mereka dan mendorong mereka pergi dengan kekuatan penuh. Boom, boom, boom. 3 suara ledakan menyebar di udara. Sebuah tangan menabrak Lin Feng dan mendorongnya 100 meter jauhnya. Dia mengerang kesakitan dan mengangkat kepalanya untuk menemukan musuhnya. Ketika Lin Feng melihat dasi suci Mian, dia kaget. Dia merasa lebih tertekan daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana di sekitarnya. Meskipun dasi suci Mian dan Leng Mian suci adalah pembudidaya suci baru di kuil suci wilayah spiritual, salah satunya adalah kaisar suci tingkat tinggi dan yang lainnya adalah kaisar suci tingkat rendah. Dasi suci Mian sekuat Disu. Dasi suci Mian dan murid-muridnya menatap Lin Feng dengan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat mangsa segar. Lin Feng tidak merasa nyaman, tetapi dia harus menghadapi mereka. Meng Qing, Yuyu, itu gulungan teleportasi, cepat dan pergi. Kata Lin Feng, mendorong kembali Holy Tai Mian dan melemparkan sebuah gulungan pada istrinya. Dia berharap mereka pergi dengan cepat. Meskipun kedua wanita tidak tahu siapa musuh baru ini, mereka tahu bahwa jika Lin Feng bereaksi seperti itu berarti musuh itu kuat, dan dia khawatir tentang keselamatan mereka. Akan tetapi, mereka bukan Raja Suci yang tak tertandingi seperti di masa lalu, mereka sekarang adalah Kaisar Suci tingkat rendah, dan bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan musuh Lin Feng, setidaknya mereka bisa membantunya dan berperang melawan murid-murid Suci Tai Mian. Meng Qing, serang, teriak Tang Yuyu. Dia mengepalkan tangannya, dan melintas untuk para murid. Meng Qing secara alami tidak gentar. Pakaian putihnya berkibar, dia tampak seperti makhluk surgawi ketika dia langsung tiba di depan dua murid. Dia tidak bermaksud berbelas kasih. Dasi suci Mian terkejut. Dia tidak mengira istri Lin Feng akan begitu kuat. Dalam sekejap mata, mereka berhadapan dengan keempat muridnya. Lin Feng menghela nafas. Dia tahu istrinya tidak akan meninggalkannya, tetapi dia sangat khawatir. Lin Feng, istrimu benar-benar mencintaimu, kata Suci Tai Mian, tersenyum dingin. Dia terdengar sedingin es, tetapi geli pada saat yang sama, mencoba memprovokasi Lin Feng. Dia sudah bisa membayangkan Lin Feng mati terbaring dalam darahnya sendiri. Kedua istrinya tidak sekuat itu dibandingkan. Kamu suka omong kosong, kan? Jawab Lin Feng tanpa ekspresi. Holy Tai Mian tidak peduli. Dia hanya tersenyum lebar. Lin Feng, ruang dan waktu kamu Dao adalah tingkat 4. Tidakkah kamu merasakan sesuatu yang berbeda? Petik 2. Tentu saja aku lakukan, kamu melemparkan kandang ruang dan waktu, kata Lin Feng segera setelah Suci Tai Mian memulai kalimatnya. Indra Lin Feng lebih dari akut. Dia juga tidak terlihat khawatir. Hehe, dari ekspresimu, kurasa kamu tidak menganggapnya serius. Kata Holy Tai Mian, dia tampak geli, seolah sudah waktunya untuk melucu. Lin Feng meliriknya, dia mengangkat tangan kirinya dan melempar gulungan teleportasi ke langit dengan kekuatan mematikan. Namun, suara ledakan menyebar di udara dan gulungan itu meledak menjadi ribuan keping. Lin Feng menatap langit, kandang ruang dan waktu sekitar 1000 meter. Ada kekuatan tersembunyi di dalam sangkar yang cukup untuk membunuh Kaisar Suci tingkat rendah. Haha, begitu, Lin Feng, apa pendapatmu tentang kandang ruang dan waktu aku? Seringai Suci Tai Mian ketika dia melihat gulir Lin Feng meledak. Dia tampak semakin geli. Hehe, maaf, aku pasti bodoh. Tapi aku tidak melihat sesuatu yang istimewa, kandangmu terlihat menyebalkan. Kata Lin Feng bercanda juga, ekspresi Holy Tai Mian memburuk seketika. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat potongan-potongan gulir, yang menembus kandang. Tai Mian tidak mengerti, gulir teleportasi terkondensasi lagi. Apa yang terjadi? Dasi suci Mian tidak mengerti. Bagaimana gulungan itu bisa menembus? Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Meng Qing, Yuyu, ayo pergi, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia mengangkat tangan kirinya dan gulungan lain muncul. Lin Feng melepaskan kecepatan Dao dan mendarat di depan Meng Qing dan Yuyu, melemparkan tinjunya kedua murid. Lin Feng meraih Meng Qing dan Yuyu dan menghilang ke dalam gulungan. Dalam sekejap mata, mereka tinggi di langit di atas gulungan lainnya. Itu adalah teleportasi ganda. Jika Dasi Suci Mian ingin menghapus ruang dan waktu kandangnya, ia membutuhkan beberapa detik, yang lebih dari cukup untuk Lin Feng dan dua istrinya untuk kembali ke Yuan Fei dan Song Zuang. Lin Feng biasanya tidak melarikan diri, tetapi kali ini ia harus melindungi istrinya. Murid-murid Suci Tai Mian adalah Kaisar Suci tingkat rendah, istri-istrinya dapat mengalihkan perhatian mereka untuk waktu yang singkat, tetapi tidak terlalu lama. Sampai jumpa, Dasi Suci Mian. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan melarikan diri, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dasi Suci Mian tertegun, Lin Feng ingin melarikan diri. Namun, tepat setelah itu, Lin Feng tiba-tiba kembali ke medan perang. Meng Qing dan Tang Yu kamu takjub, mereka tidak berani bergerak.
Dasi Suci Mian tersenyum dingin. Seorang pria tampan dalam keadaan koma telah muncul. Melarikan diri, Lin Feng. Kenapa kamu tidak melarikan diri lagi? Tanya Holy Tai Mian, tersenyum ganas. Dia meraih leher pria tak sadar itu dan mengangkat tombaknya. Dia bisa menusuknya kapan saja. Lin Feng sejenak tidak pasti. Hou Qinglin telah ditangkap oleh Holy Tai Mian. Dia tidak bisa meninggalkan teman muridnya. Meng Qing dan Tang Yuyu juga gugup. Karena Dasi Suci Mian telah menangkap Hou Qinglin, ia mendapat keuntungan. Lin Feng tidak akan meninggalkan temannya dan melarikan diri. Seperti yang diharapkan, Lin Feng melemparkan sebuah gulungan yang menyelimuti kedua wanita itu. Gulungan itu akan membawamu ke Yuan Fei. Beritahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang aku, teriak Lin Feng ketika kedua wanita itu menghilang. Hati Lin Feng terasa sangat berat. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan agar kamu membebaskannya? Tanya Lin Feng, menatap Holy Tai Mian. Dia jelas khawatir. Hou Qinglin koma, dan itu membuat Lin Feng marah. Lepaskan dia. Haha, bagaimana mungkin? Ketika Holy Tai Mian mendengar Lin Feng, dia tertawa, tampak sangat geli. Tai Suci Mian tiba-tiba berteriak, dan meninju dada Hou Qinglin. Hou Qinglin koma, tapi sepertinya dia bisa merasakan sakit, dia mengerutkan kening. Tubuhnya terbang dan jatuh ke tanah dengan keras. Murid suci Tai Mian meraihnya dan membawanya kembali ke kudus Tai Mian. Tai Mian, coba dan berani, teriak Lin Feng, melepaskan kekuatan terlarang yang eksplosif, serta kekuatan iblis. Lin Feng memiliki kesan seluruh tubuhnya akan meledak dengan amarah. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan dirinya ke Holy Tai Mian. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membunuhnya, teriak Holy Tai Mian. Dia meletakkan tombaknya di dada Hou Qinglin. 1 milimeter lagi dan dia bisa menikamnya. Lin Feng menatapnya dan menggertakkan giginya, mengambil tinjunya kembali. Dia mendidih dengan amarah. Katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan untuk membebaskannya? Bab 145, Subscribe Penatua. Hehe, lepaskan dia, jawab Holy Tai Mian, tersenyum geli. Dia melirik Hou Qinglin. Lin Feng memutuskan untuk tetap karena Hou Qinglin, yang berarti mereka benar-benar dekat satu sama lain. Mereka mungkin teman lama, pikir Dasi Suci Mian. Dia tidak khawatir Lin Feng akan melarikan diri lagi. Aku bisa melepaskannya. Satu syarat, kata Dasi Suci Mian, tersenyum dingin. Dia masih terlihat geli. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan ceritakan kondisimu. Teriak Lin Feng dengan marah, menunjuk Holy Tai Mian. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setiap detik penting bagi Lin Feng. Dasi Suci Mian tiba-tiba tampak murung. Dia mengepalkan tinjunya, lalu tersenyum dengan dingin dan berkata, kamu kembali ke kuil suci wilayah spiritual bersama kami. Lin Feng mengerutkan kening saat Black Dragon muncul di depannya. Dia berteriak dengan marah. Bahkan jika mereka berdua akhirnya terluka parah, dia harus menyelamatkan temannya, teman sesama muridnya. Dasi Suci Mian ingin menggunakan Hou Qinglin untuk memaksanya masuk perangkap. Dia bisa bermimpi. Kembali ke kuil suci daerah spiritual bersamamu. Jika Lin Feng pergi ke wilayah spiritual, dia tidak akan bisa memastikan keselamatannya sendiri. Tetapi jika dia tidak pergi ke kuil suci daerah spiritual dengan Dasi Suci Mian dan murid-muridnya, maka Dasi Suci Mian mungkin akan membunuh Hou Qinglin. Lin Feng, jangan khawatir tentang aku, cepat dan pergi. Lin Feng hendak mengangguk dan menerima ketika Hou Qinglin membuka matanya dan menggunakan kekuatan kecil yang dia harus berteriak kepada Lin Feng, mengejutkan semua orang. Saat Hou Qinglin berteriak dengan marah, tombak Holy Tai Mian dengan cepat bergerak ke arah dada Hou Qinglin. Hou Qinglin hanya punya satu pikiran, dia tidak ingin Lin Feng mendapat masalah karena dia. Dia tidak ingin daerah spiritual mengendalikan Lin Feng karena dia. Lin Feng, jangan khawatir tentang aku, cepat dan pergi. Kamu ingin mati, teriak Dasi Suci Mian dengan marah. Kemudian dia menendang Hou Qinglin, yang dihancurkan. Dia mengerang kesakitan dan batuk darah. Dia terluka parah. Lin Feng, cepat dan pergi, jangan khawatir tentang aku, batuk Hou Qinglin. Dadanya terasa seperti terbakar. Lin Feng menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Dia memandang sesama muridnya, kemarahan berlari melewatinya. Ki iblisnya mendidih di tubuhnya. Lin Feng bisa merasakannya. Naga hitam menjadi lebih besar dan bergetar hebat. Saudara, menjauh, teriak Lin Feng dengan marah. Naga hitam berubah menjadi sinar cahaya hitam, kekuatan iblis bergulung gelombang di sekitarnya. Seluruh ruang tiba-tiba dipenuhi dengan iblis Ki, bergerak lurus menuju Dasi Suci Mian. Kecepatannya sangat mencengangkan, bahkan Dasi Suci Mian terkejut. Ketika Hou Qinglin mendengar Lin Feng, ia menggunakan semua kekuatannya untuk menghindari serangan Black Dragon. Suara ledakan dan gemuruh menyebar di udara. Ngarai muncul di hadapan Black Dragon. Tai Suci Mian berteriak dengan marah saat melemparkan dirinya ke Lin Feng. Tangkap Hou Qinglin, teriak Suci Tai Mian. Dia tidak melupakan Hou Qinglin. Dia harus menangkapnya, Lin Feng tidak akan tinggal jika Hou Qinglin tidak berada di sini. Hou Qinglin berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, tombak Holy Tai Mian menembak ke arah dada Lin Feng dengan cepat.
Ho Qinglin hanya punya satu pikiran, dia tidak ingin Lin Feng mendapat masalah karena dia. Keempat murid mengangguk dan berlari ke arah Ho Qinglin, semua memegang senjata. Pada saat itu, iblis hitam Qi muncul dan mengeluarkan suara siulan. Iblis Qi mengelilingi Ho Qinglin dan membawanya pergi sebelum dia menghilang. Keempat murid saling melirik. Lin Feng, aku membawanya pergi. Ingat satu orang, sesepuh wilayah Demon, Lin Feng mendengar. Dia mengangkat kepalanya dan merasakan seutas benang iblis Qi. Tetua wilayah iblis. Mengapa membantu? Dia tidak punya waktu untuk bertanya pada dirinya sendiri terlalu banyak pertanyaan, dia harus berurusan dengan Holy Taimian. Dia memegang naga hitam dengan kuat, merasa sedikit lega. Lin Feng bisa fokus pada pertarungan Holy Taimian sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang Ho Qinglin lagi. Kamu menggunakan rekan muridku untuk mengancamku. Kita harus menyelesaikan akun. Sumpah Lin Feng dengan muram. Dia berubah menjadi sinar cahaya iblis hitam dan menghilang. Oh tidak, ketika Holy Taimian melihat Lin Feng menghilang, ekspresinya anjlok. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk terbang ke depan. Pada saat genting itu, naga hitam muncul di belakangnya. Itu 1 sentimeter darinya, dan bisa menikamnya kapan saja. Lin Feng ada di belakangnya, dan dia melemparkan tangannya. Tapi dia tidak memukul apapun karena dasi suci Mian telah menghindar. Lin Feng, menyerah. Aku berada di puncak lapisan Kaisar Suci tingkat tinggi. Kamu tidak bisa mengalahkan aku. Sembur Holy Taimian dengan dingin. Mulut suci Taimian berdarah. Itu adalah pertama kalinya dia terluka. Selama pertempuran melawan Disu, dia tidak terluka. Kali ini Lin Feng telah melukainya. Dia merasa terhina. Aku harus membunuhmu hari ini. Bersumpah Lin Feng. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, menyerang lagi dengan tinjunya dan menendang naga hitam dengan kaki kirinya. Naga hitam berubah menjadi seberkas cahaya lagi dan bergeser ke arah keempat muridnya. Suara daging yang dipotong menyebar di udara 3 kali. Suara-suara itu diikuti oleh 3 jeritan mengerikan. Dasi Suci Mian menyaksikan para pelayannya ditebang oleh naga hitam. 3 dari mereka mati seketika. Yang keempat telah terpeleset dan jatuh, menyelamatkan hidupnya. Tapi dia takut mati. Dia ingin melarikan diri, tetapi Lin Feng tidak memberinya kesempatan seperti itu. Naga hitam terus menuju dadanya. Kamu bertindak terlalu jauh. Kamu berani membunuh orang-orang dari kuil suciku, mati. Teriak kudus Taimian dengan putus asa. Dia melemparkan tombaknya untuk menghentikan serangan naga hitam. Pada saat yang sama, dia melemparkan tangannya ke arah Lin Feng. Aku tidak takut padamu. Aku bukan Kaisar Suci tingkat rendah lagi. Kamu berada di atas lapisan Kaisar Suci tingkat tinggi, jadi apa? Itu tidak memberi kamu keuntungan. Geram Lin Feng, menyerang tanpa rasa takut, mengangkat tangannya. Qi yang menakutkan bergulung-gulung di sekitarnya. Lin Feng mengerang kesakitan saat pukulan Holy Taimian mendorongnya mundur beberapa puluh meter. Holy Taimian juga didorong mundur dengan jarak yang sama. Lebih banyak darah menetes dari mulutnya. Ah, kamu ingin mati, teriak Dasi Suci Mian dengan marah, terlihat semakin menyeramkan. Dia bergerak ke arah Lin Feng sangat cepat lagi dan mengangkat tangannya. Lin Feng tidak panik, ruang dan waktunya Qi semakin lama semakin tebal. Dia mengangkat tangannya, dan lampu iblis menyala. Banyak titik hitam muncul dan bersiul di sekitarnya. Mantra penyebaran tersembunyi dan diam, pergi. Teriak Lin Feng dengan dingin. Dia melemparkan mantra penempatannya dan menyerang Holy Taimian segera. Dasi Suci Mian tidak punya waktu untuk bersiap-siap. Dia bahkan tidak bisa merasakan mantra penyebaran. Ketika dia merasakan energi mantra penyebaran, wajahnya menjadi pucat ketika sesuatu menghancurkan dadanya. Dia memiliki kesan dia akan mati. Lari, teriak Dasi Suci Mian kepada murid terakhirnya. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangannya di dadanya. Kamu pikir kemana kamu pergi? Dia mencibir. Dia harus berjuang untuk menang atau mati, bahkan jika dia akhirnya terluka parah, dia harus membunuh Dasi Suci Mian. Kalau tidak, dia akan bermasalah nanti. Bab 146, Subscribe Penatua. Penghancuran bumi dan langit, teriak Holy Taimian, mengangkat tangannya. Qi destruktif yang mengerikan diluncurkan, dan langit berubah gelap, dan guntur jatuh. Lin Feng juga mengangkat tangannya. Kekuatan terlarangnya berubah menjadi kilat dan menindas Qi yang merusak. Wajah Holy Taimian sangat pucat. Dia tiba-tiba mendorong muridnya dengan kekuatan mematikan. Dia berniat menggunakannya sebagai perisai untuk melindungi dirinya dari serangan Lin Feng. Lin Feng menjerit dan melemparkan tinjunya keluar, menghancurkan murid itu dan membunuhnya langsung. Dia ingin mengejar Holy Taimian, tetapi pengecut itu sudah menggunakan gulungan teleportasi untuk melarikan diri. Lin Feng mengepalkan tangannya. Dia harus mengejarnya. Jika aku tidak membunuhnya sekarang, aku akan berada dalam masalah nanti. Desis Lin Feng, mendarat di tanah. Anak muda, itu tidak buruk. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri sebagai seorang kultivator iblis. Sebuah suara di belakangnya bercanda, namun dengan sopan. Lin Feng berbalik dan melihat seorang pria berpakaian hitam mengenakan kerudung. Di belakangnya adalah Ho Qinglin. Lin Feng berlari ke arah mereka dan meraih Ho Qinglin. Dia mengambil nadinya, menemukan detak jantung sesama muridnya sangat lambat. Dia terluka parah. Lain kali aku melihat bajingan itu, aku akan menghancurkan mereka.
Lin Feng bersumpah dengan marah, matanya menyala-nyala dengan amarah. Bahkan pria berpakaian hitam itu terkejut. Lin Feng tidak menatapnya, dia menatap Ho Qinglin. Terima kasih banyak telah menyelamatkannya, Tuan. Maaf, tapi aku harus membawanya kembali untuk menyembuhkannya, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia mengangkat Ho Qinglin dan melarikan diri, menghilang dari sana. Pria berpakaian hitam menyaksikan Lin Feng menghilang dan tersenyum pelan. Orang-orang yang menurut pendapat muridku tinggi biasanya tidak memiliki reputasi yang tidak patut. Lin Feng, bisik pria itu. Dia tampak penasaran dan penasaran. Lin Feng tidak berani berhenti bahkan untuk 1 detik. Dia membawa Ho Qinglin kembali ke Sekte Perak, dan langsung pergi ke ruang tamu Song Zhuang. Ketika dia memasuki ruangan, dia mendengar Yuan Fei dan Huo Wu, yang sedang berdebat tentang siapa yang harus pergi dan menyelamatkan Lin Feng. Song Zhuang juga tampak berpikir. Tidak ada yang mengharapkan Lin Feng kembali begitu cepat, termasuk Meng Qing dan Tang Yuyu. Lin Feng, kamu baik-baik saja? Tanya Song Zhuang, senang melihat Lin Feng. Meng Qing dan Tang Yuyu berlari menuju Lin Feng. Mereka tetap diam, tetapi mata mereka menunjukkan bagaimana perasaan mereka. Mereka mengambil Ho Qinglin dan membaringkannya di tempat tidur. Wajah Ho Qinglin pucat pasi. Meskipun ia tidak mengalami luka parah, kemungkinan besar luka-lukanya internal. Lin Feng melepas pakaian Ho Qinglin, sementara Meng Qing dan Tang Yuyu berbalik. Ada tanda besar di dada Ho Qinglin, dia dicambuk dengan keras. Lin Feng bahkan lebih marah ketika melihat luka-luka itu. Ho Qinglin adalah orang yang membawa Lin Feng ke Provinsi Bahuang pada hari itu. Dia telah memperkenalkannya kepada Kaisar Yu dan Kaisar Xi, dan menyelamatkannya beberapa kali. Sekarang dia terluka parah karena dia. Lin Feng merasa sangat bersalah. Oh men, apa yang mereka lakukan padanya? Kata Yuan Fei lembut. Dia tidak mengenal Ho Qinglin dengan baik, tetapi dia tahu bahwa dia adalah salah satu murid Lin Feng di Tiantai. Yuan Fei menganggap teman-teman Lin Feng sebagai temannya sendiri. Bergerak, aku akan menyembuhkannya. Ketika Huo Wu melihat betapa khawatirnya Meng Qing dan Tang Yuyu, dia berjalan ke Ho Qinglin. Lin Feng menatap Huo Wu. Dia ingin menanyakan sesuatu padanya, tetapi Huo Wu tersenyum santai dan menghiburnya, jangan khawatir. Aku memiliki obat yang diberikan oleh pemimpin ilahi kepada aku, Tile Pills. Petik 2. Pil Tile, pemimpin yang saleh memberi kamu Tile Pills. Terengah-engah Song Zhuang. Dia menyadari dia tiba-tiba berteriak dengan terkejut, dan memerah canggung. Huo Wu memandang Song Zhuang dan tersenyum dingin, mengeluarkan kendi kecil dari sebuah cincin. Guci itu hanya sebesar jari, tetapi semua orang merasakan bahwa suhu ruangan telah meningkat. Mereka juga bisa merasakan air dan api Qi. Pemimpin yang saleh menjadikan mereka sendiri. 1 pil mengandung 30% dari kekuatan pemimpin yang saleh. Mereka sangat berharga. 1 pil berharga 1.000.000 Godly Stone. Ada 2, 1 jenis api dan 1 jenis air. Mengingat cedera teman kamu, jenis api tidak dapat digunakan. Hanya jenis air yang bisa digunakan, jelas Song Zhuang masih kagum. Lin Feng menatap Huo Wu, tertarik. Dia tidak peduli betapa berharganya pil-pil itu, dia langsung mengeluarkan pil biru kecil dan memasukkannya ke mulut Ho Qinglin. Lin Feng, gunakan Qi kamu juga, kata Huo Wu, melangkah mundur untuk memberi ruang Lin Feng. Lin Feng cepat bereaksi. Dia duduk di sebelah Ho Qinglin dan mentransfer beberapa Qi-nya kepadanya. 5 menit berlalu, Lin Feng merasakan bahwa organ-organ Ho Qinglin pulih. Pil Tile telah bekerja. Lin Feng mengingat Qi-nya. Dia berdiri dan menatap Huo Wu. Bahkan Tang Yuyu dan Meng Qing memandangnya dengan aneh. Putri yang aneh. Huo Wu tenang dan meremehkan, tetapi dia juga melirik Meng Qing dan Tang Yuyu. Dia berjalan ke Lin Feng dan berkata dengan bangga, kamu berutang padaku lagi. Huff, Lin Feng, kamu tidak akan pernah bisa membalas aku seumur hidup kamu. Petik 2. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa, tidak memberi Lin Feng kesempatan untuk berbicara. Meng Qing dan Tang Yu kamu saling melirik. Meng Qing tersenyum lembut, Tang Yuyu menginjak kakinya. Seperti yang diharapkan, Lin Feng. Huff. Lin Feng tersenyum lemah, dia mulai mengerti mengapa Huo Wu bertindak seperti itu. Baiklah, teman muridku sudah aman sekarang. Aku lega, desah Lin Feng. Yuan Fei mengangguk dan duduk di kursi. Fu Chen ada di sana, tetapi tetap diam sepanjang waktu. Dia adalah orang yang jauh lebih tenang daripada Ye Chen. Fu Chen mengingatkan Lin Feng dari Ho Qinglin, sebenarnya. Ya, sesama muridmu aman, tetapi kamu dalam masalah, kata Song Zhuang. Dia tampak sedih, dan mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Lin Feng mendengar Song Zhuang, dia tiba-tiba teringat masalah dengan kuil suci wilayah Perak. Kuil suci wilayah Perak ingin kita menjelaskan mengapa kita merusak persahabatan kita dengan mereka. Pemimpin yang saleh tidak tahu harus mengatakan apa kepada mereka, tetapi dia mengatakan satu hal, dia ingin kamu memutuskan apa yang ingin kamu lakukan, dan tidak peduli apa yang kamu putuskan, kuil suci daerah supranatural mendukung kamu. Bab 147, Subscribe Penatua. Karena seperti itu, serahkan padaku, kata Lin Feng mengangguk dengan dingin.
Dia bermaksud untuk menunggu Ho Qinglin bangun, dan kemudian dia memikirkan sisanya. Ketika Song Zuang mendengar Lin Feng, dia merasa lega. Karena Lin Feng mengatakan itu berarti dia bertekad untuk menyelesaikan masalah. Di ruangan itu, semua orang kecuali Song Zuang dan Fu Chen berasal dari dunia Lin Feng. Dia awalnya ingin meninggalkan ruangan bersama Fu Chen, tapi kemudian dia ingat dia adalah murid Lin Feng, jadi dia adalah salah satu dari orang-orang Lin Feng. Dia akhirnya pergi sendiri. Song Zuang berjalan pergi dan mendengar Ho Qinglin batuk beberapa kali dan berjuang untuk duduk dengan pusing. Ho Qinglin tidak terlihat mengesankan dan menakjubkan seperti di masa lalu. Lin Feng meletakkan tangan di punggungnya untuk mendukungnya. Song Zuang menyuruh beberapa orang datang ke pintu untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, mereka berada di kuil suci wilayah perak, tidak aman di sana. Mereka harus tetap waspada, karena kuil suci wilayah perak mungkin merencanakan melawan mereka, setelah semua. Di kamar, Meng Qing dan Tang Yuyu berdiri di belakang Lin Feng. Mereka khawatir tentang Ho Qinglin. Saudaraku, bagaimana perasaanmu? Tanya Lin Feng melepaskan lebih banyak ki ke dalam pembuluh darah Ho Qinglin. Ho Qinglin menghela nafas, rasanya begitu enak, meskipun wajahnya masih pucat. Dia melihat sekeliling, lega berada di tempat yang aman. Saudaraku, kamu aman dan sehat. Aku sangat lega, katanya, tersenyum bahagia. Wajahnya masih sangat pucat, tetapi kinya jauh lebih stabil. Pil Huowu sangat kuat. Lin Feng bisa melihat bahwa cedera Ho Qinglin sudah setengah sembuh. Saudaraku, bagaimana bisa dasi suci Mian menangkapmu? Tanya Lin Feng, tersenyum padanya dengan penuh semangat. Ho Qinglin memandang Meng Qing dan Tang Yuyu, dan tersenyum santai. Meng Qing dan Yuyu, kekuatanmu. Dia tidak bisa melihat seberapa kuat mereka lagi, yang berarti mereka sudah menjadi kaisar suci. Meng Qing tersenyum lembut, sementara Tang Yuyu berkata, saudaraku, kami melakukan yang terbaik untuk menjadi dewa bagi Lin Feng. Petik 2. Hebat, semakin kuat kita, semakin kuat Tiantai, desah Ho Qinglin. Dia merasa bersalah karena dia tidak bisa mengikuti mereka. Lin Feng melihat bahwa sesama muridnya tampak putus asa. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ho Qinglin memandang Fu Chen dan bertanya, siapa ini? Saudaraku, itu murid baruku, Fu Chen. Kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan melambaikan Fu Chen ke depan. Yang terakhir berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya, berkata kepada Ho Qinglin, salam, paman. Petik 2. Bagus. Hehe, pria muda ini juga seorang sarjana terkemuka. Jika Ye Chen tidak tinggal di Tiantai untuk memastikan semuanya baik-baik saja di sana, dia akan datang ke benua para dewa, kata Ho Qinglin, tersenyum lebar. Dia tidak bisa membantu tetapi menyebutkan Ye Chen, murid lain dan ketua Lin Feng. Saudaraku, bagaimana denganmu? Mengapa kamu berakhir di wilayah spiritual? Lin Feng ingin tahu tentang apa yang telah dialami muridnya. Ho Qinglin melihat bahwa Lin Feng penasaran, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Lin Feng sama seperti sebelumnya, dia tidak berubah sama sekali. Satu-satunya hal yang telah berubah tentang dirinya adalah kekuatannya. Karena Lin Feng telah menjadi penguasa, kesenjangan kekuatan antara dia dan murid-muridnya terus meningkat. Terkadang, Ho Qinglin bertanya-tanya mengapa orang berkultivasi untuk menjadi lebih kuat dari yang lain. Dia tidak iri dengan Lin Feng, tentu saja, dia hanya melewatkan masa lalu yang indah. Lin Feng telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan yang lain. Tapi Lin Feng masih bertindak normal dan itu membuat Ho Qinglin senang. Hubungan antara Lin Feng dan anggota Tiantai lainnya tidak berubah. Setelah teleportasi ruang dan waktu, aku berakhir di wilayah spiritual. Jun Mosi bersama aku, jadi kami bergabung dengan sekte spiritual dan menjadi murid biasa. Suatu hari, sesuatu pasti telah terjadi. Ketika sekte spiritual memilih beberapa murid untuk mengikuti Leng Mian Suci ke kuil suci daerah spiritual, Jun Mosi dan aku cukup beruntung untuk dipilih. Ketika kami tiba, kami mengetahui bahwa upacara pemilihan kelima suci daerah supranatural akan terjadi. Mereka pergi ke sana untuk merusak acara itu. Jun Mosi dan aku tidak dipilih untuk pergi ke daerah supranatural. Kami tinggal di kuil suci. Kami menunggu beberapa hari, dan kemudian kami mendengar. Petik 2. Kamu mendengar bahwa aku telah membunuh Leng Mian Suci, tebak Lin Feng dengan tenang. Ho Qinglin mengangguk dan menghela nafas. Memang, seorang murid mereka telah membunuh Leng Mian Suci, semua orang mendengarnya di wilayah spiritual. Semua orang ingin membunuhmu. Jun Mosi dan aku khawatir. Kami tahu itu kamu. Kami ingin diam-diam melarikan diri dan menemukan kamu, tetapi Dasi Suci Mian mengetahui tentang rencana kami. Petik 2. Ho Qinglin tiba-tiba tampak marah. Dasi Suci Mian ingin menggunakannya untuk mengancam Lin Feng dan mengendalikannya. Untungnya, Lin Feng telah kembali dengan selamat dan dia telah diselamatkan. Plot jahat Holy Tai Mian telah gagal. Saudaraku, di mana Jun Mosi? Tanya Lin Feng, khawatir sekarang. Oh, dia menggunakan ruang dan waktumu untuk melarikan diri. Aku menyuruhnya pergi ke kuil suci daerah supranatural untuk menemukan kamu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang, kata Ho Qinglin dengan tegas. Lin Feng merasa lega.
Jun Moshi mungkin aman di wilayah supranatural. Anggota Holy Spirit Region mungkin tidak akan pergi dan mencarinya di sana. Lin Feng harus kembali ke daerah supranatural sesegera mungkin juga. Saudaraku, istirahatlah dengan baik. Aku pergi ke kuil suci wilayah perak. Aku akan kembali lagi nanti. Petik 2. Lin Feng berdiri. Hawking Lin mengangguk, dia tahu Lin Feng memiliki hal-hal untuk diselesaikan. Dia tidak bisa membantunya saat ini. Dia berharap Lin Feng akan baik-baik saja. Meng Qing, Yu, rawat sesama muridku, kata Lin Feng. Meng Qing hanya tersenyum. Lin Feng menatap matanya, dan tahu dia bisa mengandalkannya. Selama dia ada di sana, segalanya akan baik-baik saja. Tang Yu hamfet dingin, tetapi ketika Lin Feng, Yuan Fei, dan Fu Chen meninggalkan ruangan, dia tampak khawatir, menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Kakak, jangan khawatir. Kamu bisa mempercayai suami kami, kata Meng Qing dengan lembut. Tang Yu menatapnya dan mengangguk, merasa sedikit lega. Lin Feng dan dua lainnya meninggalkan ruangan. Song Zuang ada di luar. Ketika dia melihat mereka, dia bertanya, bisakah kita pergi sekarang? Mari kita pergi dan melihat anggota kuil suci wilayah perak, kata Lin Feng tersenyum. Dia tidak merasa gugup, dia berjalan dengan percaya diri. Fu Chen mengagumi gurunya, dia tampak sangat percaya diri. Lalu dia mengikutinya. Bab 148, Subscribe Penatua. Jarak yang memisahkan kuil suci wilayah perak dan sekte perak sama dengan jarak antara kuil suci daerah supranatural dan sekte dewa, mungkin sedikit lebih dekat. Menggunakan angkutan mereka, Lin Feng dan yang lainnya tiba hanya dalam setengah jam. Wilayah perak adalah wilayah yang kaya. Segala sesuatu tampaknya terbuat dari batu dan logam mulia di sana. Wilayah supranatural tidak memiliki banyak sumber daya, satu-satunya hal yang tidak mereka miliki adalah Blue Stone. Tentu saja, itu hanya perbedaan uang. Lin Feng melirik jalan itu lebarnya ratusan meter. Gerbang kuil suci juga setinggi ratusan meter, dan tampak seperti benteng dalam dirinya sendiri. Itu tampak seperti kota tanpa batas. Di atas tembok kota, ada murid berpatroli. Ada juga beberapa patroli udara yang terdiri dari para murid di pesawat ulang-alik. Di kaki gerbang ada dua murid, memeriksa setiap orang yang ingin memasuki kuil suci, tidak peduli siapa. Ayo pergi, tapi mari bersiap-siap untuk dipermalukan juga, kata Song Zuang. Dia mengambil token yang diberikan oleh pemimpin ilahi, membuktikan bahwa mereka mewakili kuil suci daerah supranatural. Song Zuang berjalan di depan, Lin Feng mengikutinya. Yuan Fei dan Fu Chen mengikuti Lin Feng. Berhenti, kamu tidak bisa masuk tanpa jimat. Seperti orang lain, penjaga menghentikan Lin Feng dan yang lainnya. Lin Feng melihat mereka. Mereka mengenakan jubah perak, bahkan murid biasa memiliki pakaian bagus di kuil suci itu. Dia penasaran melihat pemimpin kuil suci. Song Zuang mengeluarkan jimat yang membawa token. Itu adalah jimat emas, jelas berbeda dari jimat wilayah perak. Kuil suci daerah supranatural. Siapa Lin Feng di antara kamu? Tanya dua penjaga ketika mereka melihat jimat. Mereka tampak marah tiba-tiba, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, langsung bertanya yang mana dari mereka adalah Lin Feng. Aku, kata Lin Feng. Dia tahu itu tidak akan menyenangkan, tetapi dia harus menyelesaikan masalah dan menjelaskan dirinya sendiri ke kuil suci wilayah perak. Lin Feng berhutang pada kuil suci daerah supranatural. Dia harus berterima kasih atas dukungan, kesabaran, dan kemurahan hati mereka. Kamu Lin Feng, kelilingi dia, teriak kedua penjaga dengan marah. Mereka memegang senjata mereka. Para murid di bagian atas tembok kota berteriak, dan langsung, para murid yang berada di luar tembok kota kembali dan mengelilingi Lin Feng. Mereka semua tampak marah. Lin Feng, kamu mempermalukan Dewa Hao, kamu tidak memberikan wajah sekte perak, kamu merusak acara yang membahagiakan, dan sekarang kamu berani kembali. Kamu ingin mati, teriak seorang murid dengan marah. Dia tampak siap bertarung. Lin Feng, kamu mempermalukan anak ilahi kami, kamu harus dihukum. Dan sekarang kamu kembali, untuk apa? Untuk melihat tuan kita yang hebat. Cemooh murid lain dengan jijik, mencoba membuat marah Lin Feng. Lin Feng hanya melihat murid-murid ini. Mengatakan dia tidak geram akan berbohong, itu tidak mungkin. Lin Feng, kamu adalah seorang pembudidaya suci kecil mungil di daerah supranatural, dan kamu berani menyinggung salah satu putra ketuhanan kami, dan kamu mencuri wanita yang disukainya. Kamu benar-benar ingin mati. Petik 2. Kamu berani menculik seorang wanita yang ingin dinikahinya, kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Lin Feng, putra yang saleh begitu baik dan murah hati, dia membiarkanmu pergi, tapi kami murid, tidak akan menjadi yang toleran dan berpikiran luas. Lin Feng, tidak peduli apa yang kamu lakukan, keadilan akan dibuat hari ini. Teriak semua murid pada saat yang sama. Mereka semua tampak galak, semuanya memegang senjata. Jika Lin Feng berani mengatakan apapun, mereka mungkin akan menyerang. Sialan, betapa banyak brengsek. Anak yang saleh, omong kosong. Aku sendiri adalah anak yang saleh, jadi apa, kamu? Yuan Fei,
Yuan Fei sangat marah, dia tidak tahan dihina oleh begitu banyak orang. Dia bahkan mengeluarkan tongkatnya. Dia ingin bertarung, tapi Lin Feng menghentikannya. Yuan Fei menatap Lin Feng dengan aneh. Ini bukan kepribadian Lin Feng yang biasa. Bagaimana dia bisa tetap tenang, meskipun begitu banyak orang menghinanya? Jarang melihatnya seperti ini. Apakah kamu selesai berbicara? Tanya Lin Feng para murid. Semua murid terkejut. Lin Feng tersenyum dingin dan berkata, kamu pandai menggonggong, tapi izinkan aku memberitahumu satu hal, ketika kamu ingin mempermalukan seseorang, kamu lebih baik melakukannya dengan lebih baik. Kamu hanya konyol ketika kamu mengolok-olok orang. Kamu harus banyak belajar. Aku tidak merasa marah, aku hanya menganggap hinaanmu konyol. Aku tahu seseorang mengatakan kepada kamu untuk mempermalukan aku seperti itu. Kata-kata kamu tidak berasal dari lubuk hati kamu. Sesuatu yang hilang. Benar, kan? Hamba Sonli yang saleh, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Dia perlahan-lahan menoleh dan menatap tajam ke atas tembok kota, di mana berdiri seorang murid biasa. Song Zuang dan Yuan Fei menatapnya juga. Dia tampak sangat biasa. Dia tidak memiliki kis orang kultivator yang kuat. Lin Feng, kamu pasti benar. Petik 2. Haha, penggarap suci Lin Feng selalu memperhatikan detail. Tidak buruk, aku memang mengirim mereka untuk membuat kamu marah. Aku tidak berpikir kamu akan memperhatikannya. Aku juga tidak berpikir kamu akan tetap tenang. Petik 2. Song Zuang bahkan tidak punya waktu untuk merespons ketika seseorang tertawa. Seorang pria berpakaian perak tiba-tiba muncul di depan Lin Feng. Dia tidak terlihat seperti murid biasa lagi. Gadli San Hao, lain kali, cobalah untuk menemukan aktor yang lebih baik, jawab Lin Feng, tersenyum acuh tak acuh pada Gadli San Hao. Anak dewa yang saleh balas tersenyum dingin. Dia tidak terlihat bahagia saat dia melambai pada semua muridnya, mereka semua mundur. Penggarap suci Lin Feng, bagaimana Yue Xin? Tanya anak dewa Hao dengan tajam. Yue Xin adalah istriku. Tidak perlu memikirkannya, kata Lin Feng dengan acuh. Ketika dia ada di sini, kita sering berbicara tentang cinta. Aku merawatnya. Dia mungkin hanya takut karena kamu terlalu kuat, kata anak dewa Hao bercanda, tersenyum lebar. Namun, Lin Feng tidak membiarkannya selesai, memotongnya segera. Terima kasih telah merawatnya, tapi mengatakan dia takut padaku karena aku terlalu kuat itu bodoh. Kamu adalah anak dewa, dan kamu didukung oleh kuil suci wilayah perak, kamu jauh lebih kuat dari aku. Kamu mungkin tidak boleh menghina diri sendiri seperti itu, Lin Feng mengoreksinya dengan dingin. Putra dewa yang saleh telah mencoba dan gagal. Hal terbaik adalah benar-benar fokus pada penyelesaian masalah, bukan memperburuknya. Hehe, kamu berterima kasih padaku, yang berarti dia memberitahumu tentang aku dan betapa baiknya aku padanya. Aku merasa seperti pria yang picik dan sengsara sekarang, kata Gadli San Hao dengan senyum lebar. Tepat seperti itulah dirimu, kata Yuan Fei, dia tidak tahan orang seperti dia. Anak dewa yang saleh mengerutkan kening dengan sopan. Anak dewa Yuan Fei, kami berdua anak dewa, kami harus waspada ketika kami berbicara satu sama lain. Petik 2. Hehe, kamu benar-benar menyukai formalitas dan rasa hormat, begitu. Kamu ingin aku menghapus pantatmu juga. Petik 2. Kamu. Apa yang dikatakan Yuan Fei benar-benar membuat Gadli San Hao marah kali ini, ekspresinya menjadi lebih gelap. Dia tampak murung, tetapi hanya sedetik. Dia dengan cepat berusaha terlihat acuh tak acuh lagi. Menarik. Putra Dewa Yuan Fei, kamu cukup mudah. Aku tidak ingin berdebat dengan kamu. Silakan masuk, pemimpin Gadli telah menunggu kamu untuk waktu yang lama, kata anak Dewa Hao, tersenyum dingin. Dia bergerak ke samping untuk membiarkan mereka lewat. Lin Feng segera masuk. Anak saleh Hao tersenyum, seolah terhibur dengan lelucon pribadi. Dia melirik Fu Chen, yang mengikuti di belakang Lin Feng. Bab 149, Subscribe Penatua. Sama sekali tidak ada orang di dalam. Lin Feng memasuki kuil suci. Dia tidak peduli dengan bangunan mewah dan tinggi, itu kosong, dan pemimpin yang saleh tidak menunggu seperti yang dikatakan oleh putra Hao yang saleh. Anak dewa yang saleh berdiri di pintu gerbang. Dia mengatakan kepada mereka untuk tetap tenang dan kemudian menghilang. Lin Feng dan yang lainnya berakhir sendirian di sana. Apa artinya ini? Mengapa mereka membuat kita datang ke sini? Kami sendirian, kata Song Zuang. Dia sangat marah meskipun dia berusaha terlihat tenang. Dia adalah salah satu dari 4 orang bijak dari kuil suci daerah supranatural, seorang wakil dari pemimpin ilahi di luar negeri dan kuil suci wilayah perak berani memperlakukannya seperti ini, bagaimana dia tidak bisa marah? Hanya karena kedua kuil suci itu awalnya teman, bukan berarti wilayah perak bisa memperlakukan wilayah supranatural seperti ini. Kuil suci wilayah supranatural tidak tertarik pada teman-teman seperti itu. Ayo pergi begitu saja, jangan tunggu di sini. Lin Feng, ayo pergi, teriak Yuan Fei dengan marah. Dia sama sekali tidak sabar, dan benci menunggu. Kuil suci wilayah perak hanya mencoba membuat marah Lin Feng dan menyebabkan masalah baginya. Memang, jika Lin Feng tidak bisa melihat pemimpin ilahi dari kuil suci wilayah perak, dia tidak akan bisa kembali ke wilayah supranatural dan menjelaskan apa yang telah dia lakukan atau coba lakukan.
Guru, orang-orang wilayah perak ingin mempermalukan kamu, kata Fu Chen. Dia biasanya tetap diam, tapi kali ini dia juga marah. Mereka mengacaukan gurunya, bagaimana dia bisa menerima itu? Lin Feng menatap Fu Chen. Apakah para anggota kuil suci wilayah perak itu begitu puer? Jika mereka pergi, semua orang akan menyalahkannya. Mereka semua akan mengatakan dia tidak ingin meminta maaf setelah menghancurkan persahabatan kedua kuil suci. Orang-orang wilayah supranatural mungkin akan berhenti mempercayai Lin Feng. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa pergi secepat itu. Lin Feng, bagaimana kita bisa membiarkan mereka mempermalukan kita seperti ini? Aku tidak peduli dengan persahabatan mereka, kata Song Zuang. Dia juga tidak tahan lagi. Dia ingin menjadi sage yang baik, tetapi sekarang dia berpikir kuil suci wilayah perak terlalu jauh, dan benar-benar marah. Awalnya, dia pikir orang-orang di wilayah perak itu baik dan masuk akal, tetapi karena apa yang telah terjadi, mereka terus bersikap kekanak-kanakan dan picik. Bahkan pemimpin yang ilahi itu bertindak dengan bodoh. Benar, Lin Feng, persetan, ayo pergi. Teriak Yuan Fei. Dia jarang dipermalukan seperti ini. Guru, mereka tidak menghormati kita harus pergi, kata Fu Chen menangkupkan tinjunya. Dia berharap Lin Feng tidak ingin tinggal. Namun, siapa yang seharusnya lebih marah dari yang lain malah tersenyum lebar. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Tidak ada yang mengerti bagaimana dia bisa tetap setenang itu. Tidak hanya kita tidak akan pergi, tetapi kita juga akan bertindak seperti tamu baik. Kata Lin Feng, tersenyum riang. Dia melihat ke kursi di mana pemimpin ilahi seharusnya. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Kata Song Zuang. Dia tidak mengerti. Lin Feng memotongnya dengan senyum santai. Dia berjalan ke kursi pemimpin ilahi, singgasana naga, dan menyentuhnya. Tahta ini terbuat dari perak. Duduk di situ pasti luar biasa, bagaimana menurut kamu? Murid, Yuan Fei. Lin Feng tersenyum dan menyentuh tahta naga. Fu Chen terkejut. Apa yang Lin Feng ingin lakukan? Wajah Song Zuang juga memucat. Tidak ada yang bisa menyentuh tahta pemimpin Gadli, termasuk Gadli Sans, dan sekarang Lin Feng menyentuhnya. Jantung Song Zuang berdebar kencang. Jika aku tidak duduk di atas tahta naga ini, aku akan menyesal seumur hidupku, oleh karena itu. Jika kamu duduk di atas tahta naga itu, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Potong seseorang pada saat itu. Seseorang telah muncul. Dia adalah seorang pria yang tampak tidak bahagia mengenakan jubah putih dan biru hijau yang membuatnya terlihat seperti seorang intelektual. Pria itu mendarat di tanah dan tersenyum dingin. Aku belum pernah melihat pria muda yang berani seperti itu. Petik 2. Hehe. Pertama, aku, Lin Feng, tidak pernah menyesali apapun. Kedua, aku tidak berani karena aku tidak pernah takut ketika melakukan sesuatu. Itu normal bagi aku, bagaimana menurut kamu? Pemimpin suci Shrine of Regent Silver Regent. Tanya Lin Feng, tersenyum dingin. Ekspresi semua orang berubah drastis, termasuk Fu Chen, karena ini adalah pemimpin ilahi dan sekarang Lin Feng berbicara kepadanya dengan jijik. Punggung Song Zuang dipenuhi keringat dingin. Dia berharap Lin Feng akan berhenti membuat marah ketua dewa, jika tidak, semuanya bisa berbahaya. Haha, kamu tidak pernah menyesali sesuatu. Jadi kamu tidak takut kalau aku bisa membunuhmu. Pemimpin dewa wilayah perak tersenyum dingin, jelas tidak senang. Kamu adalah pemimpin yang saleh, kamu bisa membunuhku seperti kamu bisa membunuh semut dan belalang. Karena itu, aku tidak takut mati di depan kamu, dan aku bisa mengatakan apapun yang aku inginkan, kata Lin Feng, terdengar tegas. Pemimpin yang saleh itu terkejut, dan tiba-tiba tertawa. Dia tidak terlihat marah sama sekali sekarang. Anak baik, kamu cukup berani. Pemimpinmu yang saleh bisa bangga padamu. Pemimpin yang saleh itu tersenyum lebar. Dia tiba-tiba muncul di sebelah Lin Feng dan perlahan-lahan duduk di singgasananya. Aku mengerti apa yang terjadi di lain waktu. Jika tidak, apakah kamu pikir kamu masih hidup? Kata pemimpin ilahi. Dia tampak marah lagi, tetapi kali ini karena apa yang telah dilakukan putra Hao yang saleh. Lin Feng tiba-tiba mengerti segalanya. Jika pemimpin dewa tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan Lin Feng pergi. Kuil suci wilayah perak tidak akan mau melihatnya sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Lin Feng mengerutkan kening. Aku ingin kamu meminta maaf kepada Gadli San Hao. Bisakah kamu melakukan itu? Tanya pemimpin ilahi, sambil tersenyum main-main. Minta maaf kepada putra Tuhan. Lin Feng mengerutkan kening, lalu tertawa. Bagaimana menurutmu? Dia bertanya dengan dingin. Ketika pemimpin ilahi melihat itu, senyumnya menjadi lebih besar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja kamu tidak akan. Aku tahu bahwa dengan temperamen kamu tidak mungkin meminta maaf. Petik 2. Karena kamu tahu, mengapa kamu bertanya. Bab 150, Subscribe Penatua. Lin Feng mengerutkan kening dan tampak murung. Song Zuang menarik lengan bajunya dan menepuk pundak Lin Feng, itu adalah sinyal untuk memberitahunya untuk tidak terlalu mendorong pemimpin dewa. Lin Feng menatapnya, tetapi tetap diam. Anak dewa Hao adalah anak dewa aku, kamu tidak berpikir kamu harus meminta maaf.
kata pemimpin dewa dengan dingin, menunjuk Lin Feng. Lin Feng tampak lebih muram, tetapi pada saat yang sama dia tersenyum mengejek. Benar-benar lelucon. Ketika pemimpin dewa melihat senyum Lin Feng yang mengejek, ekspresinya berubah lagi, dan dia berteriak, "Apa yang kamu tertawakan?" "Aku tertawa karena kamu konyol." Lin Feng memegang tangannya di belakang punggungnya dan melihat pemimpin dewa. Meskipun yang terakhir tinggi di singgasananya, Lin Feng tidak memandangnya. "Oh, kenapa?" tanya pemimpin Tuhan. Dia tampak hampir geli kali ini. "Putramu yang saleh bukan siapa-siapa bagiku. Mengapa aku minta maaf?" Petik 2. "Karena kamu menghinanya." Petik 2. "Kapan aku mempermalukannya? Yue Xin adalah istriku. Dia ingin mencuri istriku dariku. Aku merasa terhina. Kenapa dia merasa terhina? Untuk mempermalukan aku." Petik 2. "Huff. Kamu mempermalukan seluruh kuil suci wilayah perak di depan begitu banyak orang, kamu tidak berpikir kamu harus meminta maaf." Teriak pemimpin ilahi, memukul lengan sandaran tahtanya dan membuat seluruh aula bergetar hebat. Lin Feng bisa merasakan ki pemimpin ilahi, dia mungkin bukan kaisar suci Peerless, tapi dia jauh lebih kuat darinya. Dia adalah seorang kultivator yang kuat. Tapi jadi bagaimana, sih? Lin Feng tidak mengingatnya. Rasa hormat dan kekuatan adalah hal yang terlalu berbeda. "Aku mengerti," kata Lin Feng, dan berhenti berbicara. Pemimpin yang saleh menatapnya dengan aneh, tapi dia lega juga. Lin Feng tampaknya akhirnya menyerah. "Kamu mengerti, itu hebat. Sekarang, jika kamu meminta maaf." "Song Zuang, Yuan Fei, Fu Chen, ayo pergi, kita akan kembali ke daerah supranatural." Pemimpin Gadli awalnya tersenyum dengan murah hati, tetapi ketika Lin Feng tiba-tiba menyela, senyumnya menegang. Kemarahan kembali, dan dia dengan marah menuntut, "Mengapa? 1000 cangkir anggur tidak terlalu banyak ketika minum dengan teman dekat, orang bisa minum dengan teman tanpa perlu banyak bicara. Tetapi dengan orang lain itu berbeda, kamu selalu perlu bicara terlalu banyak, dan kamu dan aku perlu banyak bicara. Kamu bisa membunuhku dengan mudah seperti semut. Wilayah perak tidak berbeda dari yang lain, kamu memiliki batu ilahi lebih dari yang lain, jadi apa? Itu sebabnya kamu bangga." "Aku lebih suka orang yang rendah hati," jawab Lin Feng. Ekspresi Song Zuang berubah drastis. Dia menangkupkan tinjunya di depan pemimpin ilahi dan berkata, "Pemimpin ilahi, pembudidaya suci Lin Feng tidak bermaksud mengatakan itu, tolong. Tidak perlu mencoba menjelaskan apapun. Orang-orang dari kuil suci daerah perak sangat bangga. Putramu yang saleh kamu tampak begitu penting bagi kamu. Bagus untukmu. Aku tidak bisa membuat kamu berubah pikiran. Awalnya, aku benar-benar ingin datang dan meminta maaf hari ini, tetapi kemudian kami datang dan karena Gadli San Hao membuka pintu untuk kami, aku tahu kami tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Kamu adalah orang yang picik, mengapa aku menempatkan diri aku di bawah kaki kamu? Kamu kaya, wilayah supranatural tidak sekaya kamu, dan karenanya, kami pergi. Selamat tinggal, Fu Chen, Yuan Fei, ayo pergi," kata Lin Feng, melirik Song Zuang. Dia tahu Song Zuang ingin tinggal untuk mencoba menyelamatkan situasi. Dia adalah seorang sage, bagaimana dia bisa melepaskan ikatan yang begitu dekat? Song Zuang tidak bisa memikirkan solusi, namun, situasinya sangat buruk, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Lin Feng berbalik dan berjalan pergi tanpa mengatakan apapun. Fu Chen dan Yuan Fei mengikutinya. "Bajingan kecil, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu bisa keluar masuk dengan bebas sesuai keinginan kamu? Penjaga, datang dan tangkap dia." Perintah pemimpin ilahi, sangat marah sekarang. Dia adalah pemimpin ilahi, dan dia tidak bisa menyerang Lin Feng secara pribadi. Lin Feng tiba-tiba mendengar ki bersiul di sekelilingnya. Selusin orang muncul di sekelilingnya, semuanya mengenakan pakaian perak. Mereka adalah pembudidaya kuat dari wilayah perak. Karena seperti itu, Fu Chen, Yuan Fei, mari kita berjuang melalui jalan kita. Teriak Lin Feng dengan menantang. Dia mengangkat tangan kirinya, dan naga hitam muncul. Iblis ki melonjak, dan lampu hitam menyala. Dia langsung memotong murid menjadi 2. Karena pemimpin ilahi tidak mau menyelesaikan situasi dengan damai, maka dia akan bertarung. Semakin banyak masalah, semakin baik. Karena itu, Lin Feng tidak keberatan membunuh orang, dan semakin banyak orang terbunuh, semakin baik. "Mati!" teriaknya, dan naga hitam meraung. Dalam sekejap mata, 2 kaisar suci tingkat rendah terbunuh. Yuan Fei mengeluarkan tongkat kayunya dan bertarung dengan sengit, memukul seorang murid dan menghancurkannya, lalu menghancurkan yang lain dengan kakinya sebelum dia meninju 2 orang lainnya hingga mati. Fu Chen berada di puncak lapisan kaisar setengah suci, hampir menjadi kaisar suci tingkat rendah, jadi dia memutuskan untuk bertarung melawan 1 murid dan membuat gurunya bangga padanya. Gurunya sangat berani. Fu Chen Qi menjadi kacau, dan akhirnya, dia berteriak dengan marah. Dia menyerang lawannya dengan kekuatan penuh, pria itu langsung terluka parah. Fu Chen mengepalkan tinjunya, mengondensasi Qi, dan meninjunya lagi. Musuh terus berteriak. Dia menerobos. Lin Feng memandang Qi Fu Chen dan tersenyum senang.
Akhirnya, Fu Chen telah maju selama pertempuran. Hari ini adalah hari yang buruk bagi aku, tetapi murid aku telah menerobos, aku tidak menyesali apapun. Sampai jumpa, pemimpin yang ilahi. Teriak Lin Feng dengan riang. Dia bahkan menangkupkan tinjunya dan tersenyum dingin, sebelum mengeluarkan ruang dan waktu gulir. Dia melirik Song Zhuang, yang terakhir mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Dia tiba-tiba meninju para murid di sekitarnya dan melompat ke arah gulungan itu. Ayo pergi, Fu Chen, kata Lin Feng, meraih lengan Fu Chen. Yuan Fei melintas dan bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi? Jangan bayangkan itu mungkin, teriak pemimpin ilahi dengan dingin, dan hanya mengangkat satu jari. Lin Feng mengerutkan kening saat ruang di sekitar mereka menjadi tidak stabil. Jika mereka menggunakan ruang dan waktu gulir untuk berpindah, mereka mungkin berakhir di tempat lain. Kamu adalah pemimpin yang saleh dan kamu berani berkomplot melawan aku, seorang kultivator yang lebih lemah. Menantang Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Dia tiba-tiba memiliki ide gila bertarung melawan pemimpin ilahi. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara. Lin Feng pada awalnya tidak memahaminya, karena dia belum pernah mendengar suara itu dalam waktu yang sangat lama. Lin Feng, Godly leader Holy Shrine dari wilayah Perak adalah pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus pertama, kamu tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Bahkan Raja Iblis Ox tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak melihat kamu dalam beberapa saat? Lin Feng menatap dantiannya. Catatan penerjemah, dantian adalah titik akupuntur 3 inci di bawah pusar. Itu adalah tempat Qi berada dalam pengobatan Cina tradisional di mana arwah berada. Terima kasih sudah subscribe Penatua.